SK, Season 47. Bab 461, Kebangkitan dan Pertumbuhan Kembali Daging. Memeluk penyihir Ji yang tidak sadarkan diri ke istana Kaisar Manusia, Su Zimo juga tidak bisa bertahan lagi dan pingsan. Dia terluka parah dan kehilangan terlalu banyak darah. Daging dan kulitnya terbakar habis dan organ-organnya rusak, dia sudah melampaui kemampuan generasi tubuhnya. Jika dia tidak membudidayakan klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari alam liar dan memiliki vitalitas yang mengejutkan, dia pasti sudah lama mati. Dalam linglung, Su Zimo tiba-tiba merasakan tangannya menjadi lebih ringan. Lama kemudian, dia akhirnya tersadar dari pingsannya. Menahan rasa sakit yang luar biasa, dia berbalik ke samping dengan susah payah. Penyihir Ji yang awalnya terbaring dalam pelukannya telah menghilang. Bang! Sebelum dia sempat berpikir, tubuhnya gemetar dan dia jatuh ke tanah yang dingin dan keras dengan sakit kepala yang berdenyut-denyut. Su Zimo berjuang untuk duduk, ingin mencari penyihir Ji. Namun, dia melihat kabut kabur yang mendekatinya dari jarak tidak jauh. Kabut mengepul dan melonjak. Saat itu akan tiba di hadapannya, kabut abu-abu mengembun menjadi sosok yang kabur. Meskipun wajah orang itu tua, dia energi dan matanya memiliki pandangan yang bijaksana dan dalam, seolah-olah dia telah melihat segala sesuatu di dunia. Su Zimo tercengang di tempat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada makhluk hidup di dalam istana kuno ini. Istana Kaisar Manusia adalah peninggalan zaman kuno dan telah melalui bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di pasir waktu di mana sosok tertinggi dan perkasa tak berujung telah dikuburkan. Waktu adalah hal paling menakutkan yang bahkan Kaisar tidak bisa bertahan. Siapa orang tua itu? Apakah dia karakter dari zaman kuno atau dia adalah seorang kultivator yang telah memasuki istana Kaisar Manusia kemudian tetapi terjebak di sini? Atau mungkin, apakah lelaki tua ini Kaisar Manusia legendaris? Su Zimo tidak memiliki energi untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan itu dan dia juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi saat dia pingsan. Menatap langit-langit, dia menemukan penglihatannya kabur. Orang tua itu mendekatinya dan tiba-tiba mengulurkan tangan. Di antara jari-jarinya ada ramuan seukuran lengkeng, itu mengeluarkan bau samar darah. Untuk beberapa alasan, aura yang dikeluarkan eliksir terasa sangat akrab bagi Su Zimo. Orang tua itu membuka mulut Su Zimo dan memasukkan ramuan itu ke dalamnya. Su Zimo tidak memiliki kekuatan untuk menolak dan ramuan meleleh di mulutnya, mengirimkan kehangatan pedas ke tenggorokannya. Saat memasuki perutnya, itu bertahan sejenak sebelum tiba-tiba mengeluarkan semburan energi yang menakutkan. Energinya terasa seperti gelombang pasang yang melonjak dan meluncur melalui anggota tubuhnya. Ki darah yang intens melesat, membungkus Su Zimo di dalamnya saat aura vitalitas yang sangat kaya dimuntahkan. Satu demi satu, berkas cahaya pelangi ditembakkan dengan cara surgawi, memberi makan setiap bagian dari dagingnya. Tubuhnya yang awalnya dikalahkan dihidupkan kembali dengan vitalitas. Lukanya sembuh secara internal dan eksternal saat daging hitam arang terkelupas. Potongan daging mulai beregenerasi di tulangnya dengan vitalitas tak berujung. Itu adalah pertumbuhan kembali dagingnya. Ini adalah mukjizat yang hampir mirip dengan kebangkitan. Sensasi mati rasa menusuk saraf Su Zimo, hampir menyebabkan dia menjadi gila. Ah! Su Zimo tidak bisa membantu tetapi berteriak panjang. Kekuatan di dalam obat mujarab memelihara tubuhnya yang rusak seperti cara embun menyembuhkan tanah tandus. Daging keringnya tumbuh kembali dan air mata di organnya menutup, kembali normal. Vitalitas Su Zimo terus beregenerasi. Dengan bantuan energi itu, kemampuan generasi tubuh yang kuat dibangunkan sekali lagi saat ki darahnya merajalela di dalam tubuhnya. Daging dapat terlihat tumbuh dengan kecepatan yang terlihat di dekat luka di perutnya, terbentuk berkeping-keping sebelum bergabung bersama, hanya meninggalkan bekas luka samar. Itu sama untuk cedera di dada kirinya. Meskipun tulang selangkanya patah sebelumnya, sekarang tulang itu menyatu kembali dengan cepat. Beberapa waktu kemudian, retakan muncul di kulit Su Zimo yang hangus dan keropengnya jatuh satu demi satu, menampakkan kulit halus di bawahnya. Dalam sekejap mata, semua korengnya telah terlepas tanpa bekas luka saat dia memancarkan gelombang vitalitas yang sangat besar. Semua lukanya sembuh. Itu tidak semua perubahan yang disebabkan oleh obat mujarab. Eliksir tidak hanya memiliki esensi vitalitas yang sangat besar, tetapi juga mengandung ki darah yang menakutkan dan energi roh murni. Awalnya, lautan roh di dantian Su Zimo sudah mengering. Saat ini, energi roh mengalir tanpa henti, membentuk laut dengan gelombang besar yang bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Ranah kultivasi Su Zimo meningkat dengan cepat dan dia berada di puncak pembentukan Yayasan 7 Meridian tak lama kemudian. Dia bahkan tidak perlu membimbingnya. Laut roh melonjak dan serangkaian energi roh yang murni dan kaya mendorong meridian roh ke-8 tubuhnya. Bang, bang, bang.
Ada serangkaian poni yang keras dan hampir tidak ada waktu yang terbuang saat momentum membawanya. Dia telah membuka meridian roh ke-8-nya. Sepanjang sejarah, mungkin tidak ada pembudidaya lain yang berhasil membuka meridian roh ke-8 mereka semudah Suzimo bahkan tanpa perlu mengkonsumsi eliksir pembuka meridian. Bahkan setelah membuka meridian roh ke-8-nya, lautan rohnya tidak tenang dan masih mengaum dengan marah. Alam budidayanya masih menanjak. Lama kemudian, akhirnya berhenti ketika dia berada di puncak pendirian Yayasan 8 Meridian. Pada saat itu, Suzimo akhirnya yakin. Setelah meridian roh ke-8, pasti ada meridian roh ke-9, pembentukan yayasan ekstrim yang legendaris. Dia masih memiliki meridian unlocking elixir. Suzimo berencana untuk mencoba membuka meridian roh ke-9 setelah stabil di ranah kultivasi saat ini sehingga menjadi orang kedua yang mencapai ranah pembentukan yayasan ekstrim setelah Kaisar Manusia. Pada waktu bersamaan, ki darah yang menakutkan dalam ramuan obat mujarab merestrukturisasi tubuh Suzimo juga. Retak, retak, retak. Serangkaian suara berderak bergema dari dalam tubuhnya saat tendon dan tulangnya berdering bersama. Ki darahnya naik dan dia dikelilingi oleh ki iblis yang tebal, menyebabkan beberapa iblis kuno terbentuk. Cahaya misterius bersinar dari 7 lubangnya, menjadi semakin terang. Sesaat kemudian, tubuh Suzimo bergidik dan 7 lubangnya bersinar terang. Kekuatan ki darahnya meledak dan kulit, daging, tendon, tulang, sumsum, organ, dan lubangnya bersinergi satu sama lain, membentuk siklus surgawi utama. Dia telah mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian pembersihan lubang. Tiba-tiba, matanya tersentak terbuka lebar dan seberkas cahaya yang merobek malam melesat dengan cara yang berbeda. Bangkit tegak, Suzimo merasakan ki darahnya bergemuruh seperti tsunami saat cahaya pelangi bersinar dari organnya. Tendon utamanya kuat, tulangnya hidup dan dagingnya tanpa celah. Setelah diperiksa lebih dekat, dia bahkan bisa melihat kilau misterius meluncur melalui mereka. Seolah-olah dia telah mencapai tubuh yang sempurna. Suzimo dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya berbeda dan kelima inderanya bahkan lebih tajam. Tanpa membuka matanya, dia bisa mendengar suara ikan bermain di kolam di dekatnya saat gambar itu divisualisasikan dalam pikirannya. Lemah lembut sebagai perawan dengan ledakan kekuatan kelinci, tubuhnya bahkan lebih terkoordinasi dengan perpaduan ketangguhan dan kelenturan. Dengan setiap gerakan lengannya, dia bisa menghasilkan kekuatan tak terbatas dengan kekuatan yang merajalela. Pada titik kultivasi Anda ini, Anda akan menyempurnakan teknik Anda dan mengembangkan penglihatan dan pendengaran universal. Dengan bantuan persepsi roh, Anda akan dapat menghindari bahaya tanpa melihat atau menciumnya. Baik saat Anda bergerak, duduk, atau berbaring, hati Anda akan dapat merasakan dan Anda akan dapat mengalahkan musuh Anda dalam jarak 10 kaki dengan tangan kosong. Petik 2. Suzimo hanya bisa mengingat kata-kata yang ditinggalkan Dai Yue padanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, aku di sini sekarang. Petik 2. Bab 462, Orang Tua Misterius. Melihat tubuh barunya, Suzimo meratapi dirinya sendiri saat ia mengalami kekuatan yang melonjak di dalam dirinya. Istana Kaisar Manusia benar-benar sebuah objek mitos kuno. Untuk berpikir bahwa satu ramuan darinya akan memiliki efek yang luar biasa. Petik 2. Pada saat itu, penampilan Suzimo sudah kembali normal setelah dicuci oleh energi eliksir. Dengan penampilannya yang elegan, dia mengenakan satu set jubah hijau sekali lagi. Tidak ada orang lain di sekitar selain lelaki tua misterius yang telah menghilang itu. Karena metode penyamarannya kemungkinan besar adalah permainan anak-anak yang akan langsung terlihat di mata lelaki tua itu, Suzimo tidak berniat melanjutkannya. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tempat itu sangat luas dan tidak terbatas. Daripada sebuah istana, sepertinya mereka berada di dunia lain. Udara menyegarkan dan roh ki lebih kaya, lingkungannya bahkan lebih baik daripada medan perang kuno. Khawatir tentang keselamatan penyihir Ji, dia melaju ke depan dengan sayap rohnya. Hidup sangat hidup di tanah yang luas itu dan dipenuhi dengan tanaman hijau. Di kejauhan, di sisi danau raksasa, seekor rusa putih sedang minum air. Ia memiliki sepasang sayap di punggungnya dan matanya berputar-putar dengan roh. Mengangkat kepalanya, rusa putih itu tidak takut sedikit pun ketika melihat Suzimo. Telinganya bergerak sedikit, seolah ingin tahu. Suzimo melesat melintasi permukaan danau. Gedebuk, gedebuk. Ikan merah raksasa melompat keluar dari danau, seolah-olah mereka terkejut. Masing-masing panjangnya sekitar 8 kaki dan berbentuk seperti ikan mas dengan sepasang tanduk kecil di kepalanya. Masing-masing tampak seberat beberapa kilogram. Saat mereka bergerak dan jatuh kembali ke danau, riak terbentuk. Yaitu. Tiba-tiba, hati Suzimo terguncang ketika dia melihat ikan merah raksasa itu saat dia berseru, ikan henggong. Ikan henggong memiliki daging yang segar dan sangat berkilau.
Mengandung sangat sedikit tulang, mereka memiliki energi yang sangat besar dan itu adalah tonik yang bagus untuk memperkuat tendon dan tulang seseorang saat dikonsumsi. Itu pasti makhluk hidup berdarah murni dari era primordial dan telah lama punah di daratan Tianhuang. Pekik. Di langit yang jauh, teriakan yang jelas bisa terdengar. Seekor burung raksasa melesat di langit, separuh kiri tubuhnya berwarna hijau dan separuh kanan tubuhnya berwarna merah. Memfokuskan pandangannya, Su Zimo terkejut dan hampir jatuh dari udara. Itu bukan burung raksasa, itu sepasang burung. Manual kuno di sekte tersebut memiliki beberapa kalimat pendek yang menggambarkan seekor burung dari era primordial. Burung biing hanya memiliki satu mata dan sayap dan jantan berwarna hijau sedangkan betina berwarna merah. Bersama-sama, pasangan itu harus terbang bersama. Kembali ketika dia melihat deskripsi itu, Su Zimo bahkan menggelengkan kepalanya dan tertawa sendiri berpikir bahwa itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada sejenis burung di dunia yang bisa terbang hanya dengan satu mata dan sayap? Sekarang dia melihatnya sendiri, Su Zimo benar-benar merasakan betapa luar biasanya alam semesta. Pada saat yang sama, sebuah pikiran melintas di benaknya saat dia berputar dan melihat rusa putih bersayap di samping danau. Melompat, rusa putih itu melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Itu datang ke sisi Su Zimo dan menundukkan kepalanya, menyapu lengannya dengan erat sebelum terbang. Bai Ze. Itu adalah binatang mitologi keberuntungan dari era primordial, Bai Ze. Legenda mengatakan bahwa Bai Ze seputih salju dengan sayap dan dapat berbicara dalam bahasa manusia. Ia memahami emosi semua makhluk hidup dan dapat membedakan antara semua makhluk di dunia, baik itu hantu, dewa atau makhluk hidup lainnya. Ini adalah binatang keberuntungan yang dapat mengubah keberuntungan seseorang menjadi lebih baik. Legenda itu nyata. Su Zimo bergumam pelan. Menghirup udara dalam-dalam, dia melayang ke langit dan melihat sekeliling sebelum gemetar tak terkendali. Dia berdiri terpaku di tempat saat keterkejutan memenuhi matanya. Binatang mistis dan berbeda yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di tanah yang luas ini. Ada seekor binatang buas berkaki 3 dengan api di kakinya, seekor ayam ungu dengan mata di bawah sayapnya, seekor tikus yang beratnya 100 kg dan dipenuhi dengan api yang berkobar, katak emas berkaki 3 dengan sisik. Binatang buas itu begitu luar biasa sehingga Su Zimo belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya, dia bahkan tidak bisa menyebutkan nama mereka. Bahkan, ia bahkan curiga jika ia telah membalikkan waktu dan kembali ke zaman primordial. Tiba-tiba, jantungnya berdetak kencang dan tatapannya membeku. Tidak jauh dari situ, seorang lelaki tua berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, itu adalah lelaki tua misterius yang memberinya ramuan. Tanpa berpikir dua kali, Su Zimo tiba di hadapan lelaki tua misterius itu dalam sekejap. Sambil membungkuk dalam-dalam, dia berkata dengan tulus, "Terima kasih telah menyelamatkan saya, senior. Saya sangat berterima kasih." Petik 2. Orang tua misterius itu hanya mengangguk dan menatap Su Zimo dengan mata tajam. Pada saat itu, Su Zimo memiliki pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Siapakah orang tua sebelum dia? Obat mujarab apa itu? Apakah ini istana kaisar manusia? Mengapa ada begitu banyak binatang yang luar biasa? Namun, orang-orang yang ditanya hanya berkeliaran di benaknya saat dia bertanya, "Senior, bolehkah aku bertanya di mana gadis yang memasuki istana kaisar manusia bersamaku?" Tanpa ekspresi, lelaki tua misterius itu menjawab, "Dia tidak ada di sini." Petik 2. Tidak di sini. Hati Su Zimo menegang saat dia bertanya dengan cepat, "Di mana dia?" "Kami memasuki istana kaisar manusia bersama-sama. Bagaimana mungkin dia tidak ada di sini?" Petik 2. Apa yang membuatmu cemas? Orang tua misterius itu memutar matanya dan mendengus dengan lembut, "Aku hanya mengatakan bahwa gadis itu tidak berada di kamar batu yang sama denganmu." Petik 2. Kamar batu. Su Zimo bingung. Menunjuk ke kakinya, lelaki tua misterius itu berkata dengan santai, "Dunia tempat kita berada saat ini hanyalah sebuah kamar batu di istana kaisar manusia." Petik 2. Lambat laun, mulut Su Zimo ternganga, dia tercengang dan keterkejutan memenuhi matanya. Dunia dengan langit dan bintang, memiliki tanah tak terbatas dengan pegunungan, tanaman hijau subur dan binatang luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya hanyalah sebuah kamar batu di dalam istana kaisar manusia. Kekuatan macam apa ini? Kalimat berikutnya dari pria tua misterius itu memberi Su Zimo kejutan yang lebih besar sehingga dia tidak bisa melepaskannya untuk waktu yang lama. "Ada miliaran kamar batu di istana kaisar manusia," kata lelaki tua misterius itu dengan santai dengan ekspresi tenang. Su Zimo. Lama kemudian, masih mengkhawatirkan penyihir Ji, dia bertanya, "Bagaimana kabar gadis berbaju pink itu?" "Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Dia akan mengikuti takdirnya sendiri," jawab lelaki tua misterius itu.
Su Zimo hanya menghela nafas lega setelah mendengar itu. Heh. Tiba-tiba, lelaki tua misterius itu mencibir, "Anak muda, kamu benar-benar berani menantang aturan yang ditetapkan oleh tuanku. Jika bukan karena majikanku berbaik hati untuk berbicara untukmu melihat betapa menyedihkan gadis itu, dia pasti sudah lama mati." Petik 2. Tuan, Nyonya. Su Zimo berkedip dan bertanya dengan cara menguji, "Senior, master yang Anda maksud adalah? Bisakah kamu mendapatkan yang lebih bodoh?" Sambil mengerutkan kening, lelaki tua misterius itu memelototi Su Zimo dan berkata dengan nada yang dalam, "Karena ini adalah istana kaisar manusia, tuanku pasti adalah kaisar manusia." Su Zimo kaget. Tak perlu dikatakan, Nyonya harus menjadi pendamping Dao Kaisar Manusia. Orang tua misterius itu melirik Su Zimo dari sisi matanya dan menilai Su Zimo sambil bergumam, "Pemuda ini kelihatannya bodoh. Bisakah Tuan membuat keputusan yang salah?" Petik 2. Sebenarnya, Su Zimo tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Segala sesuatu yang dia lihat dan alami setelah memasuki istana Kaisar Manusia jauh di luar imajinasinya. Ada hal-hal yang tidak berani dia percayai bahkan jika dia telah menebaknya. Lebih jauh lagi, bahkan sekarang, dia tidak jelas tentang identitas lelaki tua di hadapannya. Bab 463, Warisan. Pernyataan lelaki tua misterius itu mengungkapkan pesan penting lainnya. Kaisar manusia masih hidup. Dia adalah seorang kaisar dari era kuno. Selama tahun-tahun tanpa akhir, kaisar yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal. Untuk berpikir bahwa kaisar yang dipuji sebagai yang terkuat dan paling mendominasi sepanjang sejarah masih hidup. Mungkinkah setelah kultivasi dan terobosan yang tak ada habisnya, makhluk hidup benar-benar dapat memperpanjang umur dan umur mereka dengan alam semesta atau bahkan mencapai alam abadi yang tidak dapat dihancurkan? Sejak kaisar manusia masih hidup, alam kultivasi apa dia saat ini? Kaisar manusia senior, dia masih di daratan Tianhuang. Sesaat kemudian, Su Zimo menenangkan diri sebelum bertanya. Tentu saja tidak. Orang tua misterius itu melepaskannya. Tuan juga tidak ada di sini. Anda juga tidak harus bermimpi untuk bertemu dengannya, Anda belum memenuhi syarat. Petik 2. Su Zimo tidak malu mendengarnya dan hanya mengambilnya dengan tenang dan tersenyum. Tepat setelah itu, jantung Su Zimo berdetak kencang. Tiba-tiba, dia ingat bahwa sebelum dia pergi, Dai Yue berkata sambil tertawa bahwa dia akan kembali ke dunianya. Apakah itu dunia yang sama dengan kaisar manusia? Karena tidak pernah ada tanda-tanda keabadian ditemukan di Tianhuang daratan, apakah itu berarti bahwa setelah mencapai keabadian, para pembudidaya dapat melewati kehampaan dan melakukan perjalanan ke dunia lain? Mungkinkah dunia itu dipenuhi dengan makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya seperti Dai Yue dan kaisar manusia? Tempat luas dan semarak macam apa itu? Seketika, pikiran yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pikiran Su Zimo dan dia mengembangkan minat kerinduan terhadap dunia asing itu. Di depanmu, total 7 orang memasuki istana kaisar manusia dan masing-masing menerima warisan yang berbeda. Warisan yang akan Anda terima berbeda dari milik mereka. Itu bisa dianggap sebagai warisan sebenarnya dari kaisar manusia. Petik 2. Pada saat itu, lelaki tua misterius itu menatap Su Zimo dalam-dalam sebelum melambaikan lengan bajunya dengan lembut, menyebabkan 2 benda melayang di udara. Itu adalah selembar kertas dan segel raksasa. Kertas itu ditulis dengan kata-kata kecil yang tak ada habisnya, Su Zimo hanya menyapu matanya dan merasakannya sedikit menusuk. Segel raksasa itu berbentuk persegi dan keemasan seluruhnya. Di atasnya, naga dewa terukir, melingkari di sekitarnya dengan cara yang hidup. Segel emas raksasa melayang di udara, memancarkan gelombang kekuatan yang kuat, seolah-olah bisa menghancurkan bintang-bintang dan menekan seluruh dunia. Orang tua misterius itu berkata, "Ini adalah segel naga melingkar. Itu senjata roh yang mengikat, pertahankan dengan baik." Petik 2. Senjata roh penghubung. Su Zimo kaget. Sebelumnya, Su Zimo menyaksikan betapa menakutkan senjata roh penghubung dalam pertempuran di bawah istana kaisar manusia. Lingkaran perak berkilauan yang dibawa Hang Qiuyu menghancurkan senjata roh tingkat tertingginya secara instan. Itu juga alasan mengapa Hang Qiuyu berhasil bertahan dengan sedikit kesehatan setelah menerima pukulan Su Zimo. Selanjutnya, penggarap pendirian yayasan tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari senjata roh yang menghubungkan. Kekuatan ledakan mengerikan dari senjata roh yang terhubung hanya bisa dilepaskan di tangan inti emas. Terima kasih, senior. Su Zimo tidak menolak dan mengambil alih Coiling Dragon Cell, menyuntikkan energi roh ke dalamnya. Suara mendesing. Cahaya terang menyinari Coiling Dragon Cell dan Su Zimo tampak seperti sedang memegang matahari yang terik dengan kekuatan yang mengintimidasi. Tiba-tiba, ekspresi Su Zimo berubah dan dia menggigil saat pergelangan tangannya tenggelam. Itu berat.
Setelah disuntik dengan energi roh, Coiling Dragon Cell hampir membuat Suzimo mempermalukan dirinya sendiri karena itu membebani dirinya. Sekarang Suzimo telah mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian pembersihan lubang, fisiknya memiliki kekuatan untuk menekan semua 8 penggarap pendirian Yayasan Meridian bahkan tanpa mengambil bentuk iblisnya. Namun, meski begitu, tubuhnya mengalami tekanan dari Coiling Dragon Cell. Orang tua misterius itu mengangguk pada dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa Suzimo pasti akan mempermalukan dirinya sendiri karena dia tidak siap dan akan dihancurkan oleh Coiling Dragon Cell. Fakta bahwa pemuda itu bisa tetap berdiri tanpa bergerak telah melebihi ekspektasinya. Membersihkan energi rohnya, Suzimo menyimpan segel naga melingkar di tas penyimpanannya. Itu adalah harta karun yang luar biasa. Senang, tatapan Suzimo beralih ke halaman sutra di samping dengan penuh harap. Orang tua misterius menunjuk ke halaman dan berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah keterampilan rahasia yang dibuat oleh tuanku di masa lalu. Jika kamu berhasil menguasainya, kamu sudah bisa melawan Golden Chorus di ranah Foundation Establishment. Petik 2. Faktanya, Anda bahkan dapat menantang fenomena inti emas. Set. Ekspresi Suzimo sedikit berubah. Perbedaan antara alam kultivasi dibagi menjadi alam minor dan mayor. Misalnya, dalam pendirian yayasan, tahap awal, tahap pertengahan, tahap akhir dan kesempurnaan adalah alam kecil sedangkan itu adalah alam utama antara pembentukan yayasan dan alam inti emas. Ada celah yang tidak dapat diatasi antara alam utama. Itu melambangkan seseorang yang terbebas dari batasan alam semesta dan memperpanjang masa hidup mereka, perbedaan kekuatan bahkan jauh berbeda. Tapi sekarang, skill rahasia kaisar manusia dapat membuat Suzimo menantang kekuatan inti emas bahkan di ranah pendirian yayasan. Pernyataan terakhir pria tua misterius itu bahkan lebih mengejutkan. Faktanya, Anda bahkan dapat menantang fenomena inti emas. Setiap kultivator tahu bahwa fenomena inti emas adalah seni roh yang ekstrim dan hanya ada sedikit orang yang bisa mengolahnya. Alasan mengapa banyak paragon pendirian yayasan ingin memasuki medan perang kuno sehingga mereka dapat maju di ranah pendirian yayasan adalah karena mereka ingin dapat mengembangkan fenomena inti emas terkuat saat mereka membentuk inti. Tanpa penjelasan lebih lanjut, pernyataan sederhana lelaki tua misterius itu telah mengungkapkan betapa menakutkan keterampilan rahasia itu. Sambil mendesah lembut, lelaki tua misterius itu melanjutkan, kondisi yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan ini sangat ketat dan setelah tuanku menciptakannya, tidak ada orang lain yang berhasil mempelajarinya. Saya harap Anda bisa sukses. Petik 2. Meskipun dia mengatakan itu, jelas bahwa lelaki tua misterius itu tidak memiliki banyak harapan melalui nadanya. Suzimo menerima halaman sutra dan memusatkan perhatiannya. Ada 3 kata emas kecil di tengah baris pertama, panduan Dragonification kuno. 3 kata sederhana itu menyebabkan tekanan mengerikan yang menggigil. Entah kenapa, Suzimo merasakan tubuhnya memanas, seolah-olah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan melonjak dalam dirinya. Suara lelaki tua misterius itu terdengar sekali lagi, meskipun kamu tidak akan bisa berubah menjadi naga surgawi setelah mencapai penguasaan yang lebih besar dari panduan dragonifikasi kuno, kamu akan dapat menyulap hantu naga dewa yang memiliki kekuatan naga. Petik 2. Manusia itu lemah dan memiliki garis keturunan biasa, mereka tidak bisa dibandingkan dengan naga yang sangat kuat sejak lahir. Jika Anda ingin mengembangkan panduan Dragonification kuno, Anda harus mencuri ki darah ras naga. Petik 2. Ramuan yang kamu konsumsi sebelumnya adalah ramuan daging darah yang terbuat dari daging naga muda. Petik 2. Seketika, Suzimo terlihat sadar. Itulah alasan mengapa dia memiliki rasa keakraban terhadap aura yang dikeluarkan oleh obat mujarab. Mata Suzimo berkedip-kedip dan dia mengerutkan kening sambil berpikir keras. Menurut kata-kata lelaki tua misterius itu, seseorang hanya bisa berhasil dalam menumbuhkan manual Dragonification kuno setelah mengkonsumsi ki darah ras naga. Dia berada dalam situasi yang agak unik. Beberapa tahun yang lalu, dia telah memakan setengah naga. Meskipun itu belum terbentuk, itu adalah telur naga dewa. Hehe, petik 2. Orang tua misterius itu terkekeh dingin. Jangan meremehkan fakta bahwa itu naga muda. Anda dapat menerima manfaat yang sangat besar hanya dengan mengonsumsi ramuan yang terbuat dari daging naga muda. Jika itu adalah naga surgawi dewasa, kekuatan setetes darahnya sudah cukup untuk menghancurkanmu, apalagi dagingnya. Petik 2. Suzimo sama sekali tidak meragukan pernyataan itu. Saat itu, setelah dia dan Night Spirit memakan telur naga itu, tubuh mereka hampir meledak sampai meledak dan butuh waktu 3 tahun penuh untuk mencernanya sepenuhnya. Bab 464, 2 Harta Karun Terbesar. Kondisi yang diperlukan untuk menumbuhkan panduan Dragonification kuno sangat ketat dan mendapatkan ki darah dari ras naga hanyalah permulaan.
Di antara 7 orang yang memasuki istana kaisar manusia sebelum Anda, ada juga beberapa dari mereka dengan potensi yang sebanding dengan Anda. Namun, mereka hanya sedikit lebih rendah. Petik 2. Orang tua misterius itu berkata dengan sedikit rasa kasihan, "Cih, cek. Bocah Lei itu juga cukup baik." Namun, sangat disayangkan bahwa dia tidak dapat membuka meridian roh ke-9-nya, menyebabkan dia kehilangan kesempatan besar ini untuk mendapatkan panduan dragonifikasi kuno. Petik 2. Pada saat itu, jantung Su Zimo berdegup kencang saat dia mengingat kata-kata Paman Liang. Legenda mengatakan bahwa rahasia pendirian yayasan ekstrim tersembunyi di dalam istana kaisar manusia. Dia buru-buru bertanya, "Senior, bolehkah saya bertanya, bagaimana cara membuka meridian roh ke-9 dan berkultivasi hingga mencapai titik pembentukan yayasan ekstrim?" Pendirian yayasan adalah langkah yang sangat penting dalam jalur kultivasi seseorang dan seberapa stabil akarnya akan menentukan pencapaian masa depan mereka. Orang tua misterius itu menjawab, 9 mewakili yang ekstrim dan jika seseorang ingin membuka meridian roh ke-9 mereka, energi roh mereka harus sangat murni tanpa sedikitpun ketidakmurnian. Saya telah memeriksa energi roh Anda. Itu sangat murni dan itu jarang sekali. Petik 2. Merenungkan sejenak, Su Zimo berkomentar, "Senior, sampai tahap kultivasi saya ini, saya jarang mengkonsumsi ramuan apapun dan bahkan untuk yang saya konsumsi, mereka berada pada tingkat yang sempurna. Saya pikir itu harus ada hubungannya dengan itu." Petik 2. Terlepas dari obat mujarab tingkat sempurna, setiap tingkat ramuan lainnya memiliki kotoran. Konsumsi jangka panjang akan menghasilkan konsolidasi pengotor tersebut. Meskipun mereka tidak akan memiliki dampak yang signifikan pada kekuatan tempur seorang kultivator, itu akan menghalangi kemungkinan mereka membuka meridian roh ke-9 mereka. Eliksir hanyalah bagian dari persamaan. Orang tua misterius itu menggelengkan kepalanya. Di Tianhuang Daratan, ada banyak sekte dan faksi dengan warisan yang kaya dan fondasi yang sangat besar. Tidak jarang bagi mereka untuk memberikan obat mujarab kelas sempurna untuk paragon di sekte mereka dengan potensi paling besar. Namun, bahkan saat berkultivasi dan menyerap ki roh, tidak ada cara untuk menghindari keberadaan kotoran. Petik 2. Saat berkultivasi, Su Zimo sedikit mengernyit. Orang tua misterius itu menjelaskan, manusia mengonsumsi makanan yang akan berubah menjadi kotoran setelah pencernaan, menciptakan ki dan kotoran yang tidak murni. Oleh karena itu, pada titik kultivasi tertentu, ada pepatah ini dia. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Dia pernah mendengar tentang ini dia sebelumnya. Dikatakan bahwa setelah memasuki alam jiwa baru lahir dan menumbuhkan roh esensi, para kultivator dapat hidup tanpa mengonsumsi makanan dan hanya mengambil embun dan esensi alam semesta untuk bertahan hidup, membumbung tinggi di langit dan mengendarai awan. Bahkan, mereka bahkan bisa menjelajahi dunia dan menjelajahi 4 samudra dan 8 tempat terpencil dengan satu pikiran. Orang tua misterius itu melanjutkan, mirip dengan makanan fana, roh ki pasti akan mengandung kotoran saat diserap ke dantian seseorang. Yaitu, kecuali orang tersebut memiliki harta paling berharga yang dapat membantu mereka memurnikan ki roh. Petik 2. Pada saat itu, dia menatap tangan kanan Su Zimo dengan penuh makna. Tiba-tiba, Su Zimo memberikan tampilan kesadaran bertahap saat dia mengingat bagaimana ki memasuki tubuhnya saat dia mengolah manual kondensasi ki-nya. Saat itu, roh ki memasuki tubuhnya melalui tangan kanannya. Sebelum memasuki istana kaisar manusia, beberapa sealer mengatakan bahwa tangan kanannya adalah tulang Phoenix Dewa. Jika itu benar, itu akan menjelaskan banyak hal. Memasuki tangan kanannya, roh ki akan dimurnikan oleh tulang Phoenix Surgawi, membakar semua kotoran dan memungkinkan dia untuk hanya mengambil ki roh yang paling murni. Saat itu, dia baru saja menguasai ki kondensasi dan mampu melepaskan api roh level 3 dengan tangan kanannya segera. Sekarang dia memikirkannya, itu bukan api roh tingkat 3 yang sebenarnya, dia hanya berhasil memiliki kekuatan dan panas api roh tingkat 3 karena tulang Phoenix Surgawi. Tentu saja, dari awal hingga sekarang, Su Zimo tidak pernah melepaskan kekuatan sebenarnya dari tulang Phoenix Surgawi. Pada pertempuran di bawah istana kaisar manusia, teror tulang Phoenix Surgawi hanya muncul sesaat setelah menyerap api inti-inti emas sebelum kembali normal. Orang tua misterius itu berkata dengan sedikit ratapan, tulang Phoenix Surgawi ini adalah salah satu dari sedikit harta karun yang paling langka di Tianhuang Daratan. Orang yang mengubah nasibmu dengan menempelkan pergelangan tanganmu dengan tulang Phoenix Surgawi ini pasti telah mengerahkan banyak tenaga. Petik 2. Pada titik ini, Su Zimo akhirnya yakin bahwa telapak tulang darahnya adalah tulang Phoenix Surgawi yang legendaris. Sebelumnya, dia terluka parah setelah membunuh para pembudidaya sekte Joyful di pegunungan Changlang dan tangan kanannya babak belur. Pada saat dia bangun, tangan kanannya sudah baik-baik saja.
Dengan kata lain, selama beberapa hari dia pingsan, Dai Yue tidak hanya membantunya menanam akar roh, dia bahkan memasang kembali pergelangan tangannya dengan tulang Phoenix surgawi. Jika kamu pintar, kamu seharusnya menyadari bahwa kamu tidak boleh mengungkapkan tulang Phoenix surgawi itu lagi setelah meninggalkan tempat ini. Jika tidak, Anda pasti akan mati. Petik 2. Orang tua misterius itu berkata dengan ekspresi tegas, bahkan tokoh-tokoh perkasa dan patriark dari ras manusia akan tergoda untuk bergerak ke tulang Phoenix surgawi. Su Zimo mengangguk. Untungnya, dia mengubah penampilannya dan menyembunyikan identitasnya di bawah istana kaisar manusia. Jika tidak, dia pasti akan diburu saat memasuki kembali Tian Huang daratan. Bakat seorang pria sering kali membangkitkan keserakahan orang lain. Ada juga persyaratan yang sangat ketat untuk akar roh seseorang jika mereka ingin mencapai ranah pembentukan yayasan ekstrim. Mengenai itu, Anda juga tidak memiliki masalah. Setelah jeda singkat, lelaki tua misterius itu menatap Su Zimo dalam-dalam sekali lagi, hanya ada sedikit jenis harta karun di daratan Tian Huang. Seseorang benar-benar tidak mengeluarkan biaya untuk mencoba membuka jalan Anda ke depan dengan meninggalkan Anda bersama mereka berdua. Petik 2. Ah! Su Zimo kaget. Sebelum Dai Yue pergi, dia telah meninggalkan 3 hadiah untuknya. Salah satunya adalah akar rohnya dan sekarang, dia tahu bahwa tulang Phoenix surgawi adalah yang lain. Masih ada 1 hadiah lagi yang tidak diketahui. Melalui kata-kata lelaki tua misterius itu, sepertinya harta karun kedua ada hubungannya dengan akar rohnya. Su Zimo mau tidak mau bertanya, apa harta paling kedua? Bahkan jika saya menjelaskannya kepada Anda, itu tidak ada gunanya bagi Anda karena ranah kultivasi Anda belum ada di sana. Mungkin suatu hari nanti, kamu mungkin bisa melihatnya sendiri, orang tua misterius itu menggelengkan kepalanya. Su Zimo tidak melanjutkan, merasa sedikit kecewa. Orang tua misterius itu melanjutkan, The Ancient Dragonification Manual menghabiskan banyak energi roh seseorang dan itu hanya dapat dilepaskan dengan pendirian yayasan ekstrim. Tidak hanya itu, panduan Dragonification kuno membutuhkan banyak dari fisik seorang kultivator. Petik 2. Meskipun kau hanya menyulap hantu naga surgawi, ia masih memiliki kekuatan naga yang sebenarnya. Sangat menakutkan, hal itu menimpa semua makhluk hidup. Tubuh biasa tidak akan mampu menahan kekuatan naga dan bahkan sisa-sisa binatang purba akan meledak menjadi kabut darah. Petik 2. Karena Anda adalah seseorang yang melakukan keabadian dan kultivasi iblis bersama, fisik Anda mengkhawatirkan dan cukup untuk menahan panduan dragonifikasi kuno. Su Zimo tidak heran jika lelaki tua misterius itu bisa membaca latar belakangnya seperti buku. Namun, yang mengejutkan Su Zimo adalah sikap lelaki tua misterius itu terhadap masalah tersebut. Jika berbagai sekte besar di daratan Tian Huang mengetahui bahwa dia melakukan keabadian dan kultivasi iblis pada saat yang sama, mereka pasti akan menganggapnya sebagai orang buangan yang tercela dan membunuhnya. Namun, lelaki tua misterius itu acuh tak acuh terhadap masalah tersebut. Sambil melambai dengan tangannya, lelaki tua misterius itu berkata, tinggal kurang dari setengah tahun lagi. Tetap di sini dan kultivasi untuk saat ini. Anda tidak harus memaksakan diri bahkan jika Anda tidak berhasil. Petik 2. Baik, petik 2. Su Zimo mengangguk dan melangkah ke tepi danau tanpa ragu-ragu, duduk untuk melihat sekilas halaman sutra. Setiap kata di sutra memiliki kekuatan misterius. Bahkan dengan mata kuat Su Zimo, dia harus istirahat sesekali. Ia hanya bisa melanjutkan membaca setelah memejamkan mata sejenak. Saat dia haus, Su Zimo akan minum dari danau. Ketika lapar, dia akan menangkap ikan henggong untuk dimakan. Selain itu, sisa waktunya dihabiskan untuk menumbuhkan manual Dragonification kuno. Begitu saja, 5 bulan berlalu dalam sekejap mata. Hari ini, karena mendekati akhir tahun di medan perang kuno, lelaki tua misterius itu muncul dan hendak memberitahu Su Zimo yang berada di tepi danau. Tiba-tiba, sebuah perubahan terjadi pada aura Su Zimo. Kekuatan menakutkan turun di tepi danau, mengejutkan massa. Bab 465, Naga Sejati. Merasakan sesuatu, lelaki tua misterius itu memandang ke arah Su Zimo. Di samping danau, Su Zimo mengambil posisi lotus dengan punggung tegak. Matanya terpejam saat rambut hitamnya berayun tanpa angin, aura menakutkan keluar dari dalam tubuhnya, memanjat dengan cepat. Seolah-olah kekuatan kuno sedang dibangunkan. Makhluk hidup yang sangat panjang muncul di udara, melingkari beberapa putaran di sekitar Su Zimo ke atas. Akhirnya, ia berhenti di udara dan kepalanya yang besar menatap ke arah lelaki tua misterius itu. Ras naga. Dibandingkan dengan naga dewasa yang panjangnya bisa ribuan kaki, ini hanya bisa dianggap sebagai naga muda. Meskipun itu hanya hantu naga muda, aura yang dihasilkannya gemetar, seolah bisa menaklukkan semua makhluk hidup. Secara bertahap, sisik hijau muncul di tubuh naga muda satu demi satu, berkilauan dengan kilatan dingin.
Paku tulang di punggungnya dan cakarnya yang tajam terlihat sementara tanduknya berdiri dengan megah. Hantu naga hijau itu benar-benar berubah menjadi jasmani. Bahkan sisik, tulang, dan cakar dipadatkan dengan daging, seperti kehidupan dan tidak berbeda dengan naga sejati. Set. Orang tua misterius itu tersentak dan ekspresinya berubah. Ketidakpercayaan memenuhi matanya saat dia berseru, bagaimana mungkin? The Ancient Dragonification Manual dimaksudkan untuk menyulap hantu naga surgawi dengan menggunakan ki darah ras naga, bentuk naga dewa hanya bisa dibuat samar-samar. Itu saja yang menantang surgawi. Namun, Su Zimo telah menyulap naga sejati yang sebenarnya. Bahkan kaisar manusia yang menciptakan keterampilan rahasia ini tidak dapat mencapai titik ini, bagaimana kultivator pendirian yayasan ini mengelolanya. Mungkinkah pemuda ini telah mencapai pemahaman baru tentang manual Dragonification kuno hanya dalam 6 bulan? Tiba-tiba, mata Suzimo terbuka lebar dengan tatapan kilat. Di saat yang sama, naga melingkar di atasnya juga membuka matanya. Dingin dan perkasa, itu tidak bisa diabaikan. Pria dan naga itu membuka mata mereka pada saat bersamaan. Saat naga itu membuka matanya, ia seolah-olah telah terbangun dan memiliki kehidupan nyata saat ia mengamati sekelilingnya dengan kekuatan yang luar biasa. Mengingat alam kultivasi lelaki tua misterius itu, dia tenang dan tidak merasakan apa-apa saat mata naga itu melewatinya. Namun, binatang buas yang luar biasa di sekitarnya tergeletak di tanah tanpa bergerak. Ikan-ikan di danau terdiam, tidak berani berenang, dan burung-burung di langit berjatuhan dengan ketakutan. Melawan kekuatan naga, semua makhluk hidup merasakan perasaan yang datang dari lubuk jiwa mereka. Naga adalah salah satu makhluk hidup terkuat di zaman purba di mana ribuan ras memerintah. Ia pernah menguasai dunia di atas ribuan ras. Meskipun Su Zimo hanyalah seorang penggarap pendirian yayasan, dengan perlindungan naga, dia memancarkan dominasi yang merendahkan dunia, itu tiada taraf, seolah dia memiliki kendali atas semua makhluk surgawi di alam semesta. Bang! Su Zimo bergoyang sedikit dan naga yang melingkar di sekelilingnya menghilang sebelum menghilang secara bertahap. Tekanan luar biasa lenyap. Sekali lagi, binatang buas yang luar biasa kembali bermain dan semuanya kembali normal. Sambil menghela nafas lega, lelaki tua misterius itu datang ke hadapan Su Zimo dan berkata, karena kamu secara paksa merilis manual Dragonification kuno tanpa ranah kultivasi kamu cukup tinggi, kamu tidak akan dapat mempertahankannya lama. Setelah Anda berada di Extreme Foundation Establishment, Anda akan dapat melepaskan keterampilan rahasia dan menggunakannya untuk melawan musuh Anda. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Dia telah memanggil naga kecil itu selama beberapa detik tetapi energi roh di dalam tubuhnya benar-benar habis dan lautan rohnya hampir kering. Saat ini, dia berada di puncak 8 pembentukan Yayasan Meridian. Fakta bahwa dia masih tidak dapat merilis panduan Dragonification kuno karena energi rohnya yang sangat besar adalah bukti betapa menakutkannya skill rahasia itu. Tatapan pria tua misterius itu bertahan di sekitar Su Zimo, mengukurnya terus-menerus. Hanya sampai rambut Su Zimo berdiri tegak, lelaki tua misterius itu bertanya, bagaimana Anda bisa menyulap naga sejati yang sebenarnya? Ragu-ragu sejenak, Su Zimo menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Petik 2. Dia punya dugaan di dalam hatinya tapi dia tidak yakin. Fakta bahwa dia mampu menyulap naga sejati mungkin ada hubungannya dengan konsumsi setengah telur naga. Ramuan yang diberikan oleh lelaki tua misterius itu hanyalah ramuan daging darah yang terbuat dari daging naga. Namun, dia telah melahap setengah dari naga yang sebenarnya beberapa tahun yang lalu. Setelah memasuki perutnya, esensi dan vitalitas ras naga memenuhi setiap bagian tubuhnya. Mengolah manual Dragonification kuno menyebabkan kekuatan di dalam tubuhnya bangkit, menyebabkan perubahan lain yang tak terhitung. Guru benar-benar memiliki penilaian yang baik. Petik 2. Orang tua misterius itu tidak melanjutkan dan hanya meratap. Sesaat kemudian, dia berkata, tahun ini hampir habis dan gadis yang masuk bersamamu telah pergi lebih dulu. Sudah waktunya bagi Anda untuk melakukannya juga. Petik 2. Su Zimo merasa lega saat mendengar bahwa penyihir Ji baik-baik saja. Sujud dalam-dalam pada lelaki tua misterius itu, dia berkata, terima kasih atas rahmat penyelamat hidupmu dan bimbingan selama setengah tahun terakhir, senior. Petik 2. Dia benar-benar mendapat banyak keuntungan kali ini. Dia telah mencapai penguasaan yang lebih besar dari klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar dan hanya selangkah lagi untuk membentuk inti dalam. Dalam hal kultivasi, dia sudah berada di puncak pembentukan Yayasan 8 Meridian. Selama dia mengkonsumsi Meridian Unlocking Elixir dan melanjutkan kultivasi, dia akan memiliki kesempatan untuk membuka Meridian Roh ke-9. Dia akan dapat berkultivasi ke ranah pembentukan Yayasan Ekstrim yang legendaris.
Pada titik itu, bahkan tanpa mengambil wujud iblisnya, dia akan mampu melawan Golden Chorus dengan kekuatan dari manual Dragonification kuno. Orang tua misterius itu melepaskannya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jika Anda benar-benar bisa mencapai level master saya suatu hari nanti, ucapkan terima kasih secara pribadi secara langsung. Petik 2. Di mana Anda ingin turun? Saya dapat mengirim Anda ke sana. Petik 2. Setelah merenung sejenak, Su Zimo berkata, Kota Suantian. Petik 2. Setelah memasuki kembali medan perang kuno, Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa tempat itu tampaknya semakin tidak stabil. Itu artinya tahun ini hampir habis. Kota Suantian sedikit kosong dan tenang tanpa hiruk-pikuk sebelumnya. Sebagian besar pembudidaya sudah pergi dan hanya sedikit yang tersisa. Mereka berkeliling kota dengan ekspresi tergesa-gesa, terlihat jelas bahwa mereka juga bersiap untuk pergi. Sudah tidak ada seorang pun di wilayah Sekte Eliksir Yang. Su Zimo langsung pergi ke kamar Xiaoning dan melihat tulisan tangannya terukir di atas meja batu setelah melihat sekeliling. Saudaraku, Sekte Eliksir yang terletak di benua tengah daratan Tianhuang. Karena tempat teleportasi mereka sangat jauh dari kota Suantian, saya harus bergerak dengan Sister Tang Yu terlebih dahulu. Setelah saya mengolah Longevity Elixir, saya akan kembali ke Yan Country untuk mencari kakak laki-laki. Baik Night Spirit dan saya baik-baik saja, jangan lewatkan kami. Petik 2. Salam, Xiaoning. Petik 2. Tulisannya sedikit terburu-buru, jelas sekali bahwa Xiaoning benar-benar tidak punya waktu di akhir dan harus pergi. Sambil tersenyum pada dirinya sendiri, Su Zimo mengulurkan tangan dan mengusap sederhana. Meskipun itu adalah gerakan biasa, seluruh lapisan permukaan meja batu terhapus dan kata-kata itu hilang sama sekali. Sebelum meninggalkan kota Suantian, Su Zimo telah menginstruksikan Night Spirit untuk tetap di sisi Xiaoning dan pergi ke Sekte Eliksir yang bersamanya. Dia harus kembali ke dinasti Zhou Agung dan tidak dapat tinggal di sisi Xiaoning. Dengan demikian, satu-satunya cara dia akan merasa lega adalah jika Night Spirit bersamanya. Sekarang dia tahu bahwa Xiaoning baik-baik saja, Su Zimo merasa nyaman dan tidak berlama-lama di kota, dia langsung menuju ke gua tempat tinggal Ji Yaoxue dan yang lainnya sedang diolah. Sebelumnya, dia berjanji padanya bahwa dia akan kembali untuknya. Tiba-tiba, Su Zimo tidak bisa menahan cemberut ketika dia mengingat seseorang. Jun Hao. Sebelumnya, ia menduga ada yang tidak beres dengan orang tersebut namun ia tidak punya bukti. Sebelum pergi, dia bahkan mengingatkan Ji Yaoxue untuk menjaga kerahasiaannya dari pria itu. Kuharap Yaoxue baik-baik saja. Petik 2. Mata Su Zimo bersinar dengan kilatan dingin dan sepasang sayap besar terbentang di belakangnya. Ki darah meledak dan dia melaju ke depan dengan kecepatan penuh, kecepatannya sudah mencapai batasnya. Bab 466, Kejatuhan. Sebuah gunung yang curam berdiri di perbatasan medan perang kuno. Di tengah gunung, seorang pria berdiri di depan gua tempat tinggal dengan tangan di belakang punggung. Dia tampan dan memiliki aura yang luhur, tetapi ekspresinya muram dan kadang-kadang matanya bersinar dingin. Jun Hao dari Azure Frost Sekte adalah pangeran dari dinasti Xia Besar. Alasan mengapa dia merayu Ji Yaoxue dengan susah payah sebelumnya adalah karena dia tahu tentang identitasnya sebagai putri sejak lama. Jika keduanya dapat berkembang lebih jauh, dia dapat menggunakan kesempatan dan identitasnya untuk memahami latar belakang dinasti Zhou besar sepenuhnya. Namun, sayang sekali Ji Yaoxue mempertahankan sikap netral terhadapnya selama bertahun-tahun, mirip dengan bagaimana dia akan memperlakukan semua saudara senior dan junior di sekte itu. Meskipun Jun Hao sedikit frustrasi, dia sangat licik dan tidak terburu-buru. Jalur kultivasi panjang dan ada banyak kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi karena mereka berada di sekte yang sama. Namun, sangat disayangkan bahwa seorang kultivator yang mengerikan muncul dalam kompetisi sekte, memberinya rasa ancaman. Saat Ji Yaoxue mengenakan gaun kuning pucat panjang itu dan mengelilingi pria itu, tersenyum dengan kedipan mata yang memukau, adegan itu menusuk hati Jun Hao seperti duri. Su Zimo. Dia menggenggam tinjunya perlahan dan menyempitkan pandangannya. Sikap Ji Yaoxue terhadap pria itu jelas berbeda dari yang lain, bahkan cara dia memandangnya sudah cukup untuk membuat Jun Hao cemburu. Setelah memasuki medan perang kuno, rencananya semakin hancur ketika Su Zimo melepaskan metode yang menakutkan dan menekan semua musuh secara dominan. Hampir semua pembudidaya Xia Agung yang memasuki medan perang kuno terbunuh. Hal yang paling menakutkan adalah Su Zimo sudah mulai mencurigainya. Dalam periode waktu itu, Jun Hao menjalani hari-harinya di atas es tipis, bersembunyi dengan hati-hati, takut mengeluarkan satu kesalahan pun. Selama waktu normal, pria itu terlihat seperti seorang sarjana dengan penampilan yang ramah dan tatapan yang tenang. Namun,
Jun Hao tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah pria yang sangat menentukan untuk membunuh. Selama dia mengungkapkan satu kesalahan pun, pria itu pasti akan membunuhnya tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Akhirnya hari itu juga, Su Zimo pergi. Baru pada saat itulah Jun Hao menghela nafas lega dan merasa santai. Namun, tak butuh waktu lama baginya untuk kembali frustrasi. Faktanya, dia bahkan mendidih dengan kebencian. Ada 5 kamar batu di gua tempat tinggal. Sebelum pergi, Su Zimo sebenarnya telah menyiapkan formasi di luar ruang batu kelima. Sejak hari itu, Ji Yaoxue sama sekali tidak keluar dari kamar batu itu. Tidak peduli bagaimana Jun Hao mencoba mengundangnya, dia akan selalu punya alasan untuk mendorongnya pergi. Pada saat yang sama, dia tidak mengizinkan siapapun masuk, termasuk 2 penjaga yang tersisa dari dinasti Zhou besar. Yaoxue, apakah kamu mulai mencurigaiku juga? Tatapan Jun Hao berkedip. Perlahan ekspresinya menjadi dingin saat dia bergumam, karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena berselisih denganmu. Dia menarik derek roh dari tas penyimpanannya dan menulis beberapa kata di atasnya. Setelah menyuntikkan energi roh padanya, ia melebarkan sayapnya dan terbang, langsung menghilang ke dalam kehampaan. Berbalik, Jun Hao memasuki tempat tinggal gua dan berjalan menuju ruang batu kelima. Dia tidak berjalan jauh ketika si Yutang dari Istana Awan Warna-Warni mendekatinya. Yang terakhir menyapa dengan senyuman. Saudara Jun Hao, tahun ini hampir habis. Kapan kita pergi? Petik 2. Setelah mengkonsumsi Meridian Unlocking Elixir, si Yutang membudidayakan hingga 6 Meridian Foundation Establishment. Jun Hao berada di 7 pembentukan Yayasan Meridian sekarang. Dengan senyum palsu, Jun Hao menjawab, aku akan mencari Junior Sister Yaoxue untuk membahas ini. Ayo ikut. Petik 2. Baik, petik 2. Si Yutang langsung setuju tanpa curiga. Setelah melewati terowongan panjang, mereka tiba di depan kamar batu kelima tempat 2 penjaga dinasti Zhou Agung berdiri di setiap sisi. Keduanya juga berada di puncak pembentukan Yayasan 6 Meridian. Sebagian besar pembudidaya di pusat medan perang kuno berada di 7 pembentukan Yayasan Meridian dan Paragon Sekte Super bahkan di 8 pembentukan Yayasan Meridian. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar pembudidaya di medan perang kuno hanya di 6 pembentukan Yayasan Meridian. Salam, sesama Taois. Petik 2. Kedua penjaga itu menyapa dengan kepalan tangan. Karena hanya ada 5 orang di sini, semuanya sudah lama akrab satu sama lain. Pandangan Jun Hao tertuju pada pintu batu saat dia berkata dengan keras sambil tersenyum, Junior Sister Yaoxue, tahun ini hampir habis. Ayo pindah hari ini dan kembali ke tempat teleportasi. Petik 2. Sesaat kemudian, suara yang tidak tergesa-gesa terdengar dari dalam kamar batu. Kakak senior Jun, tidak perlu terburu-buru. Zimo berjanji padaku bahwa dia akan kembali. Tidak ada bedanya menunggu beberapa hari lagi. Petik 2. Ekspresi Jun Hao membeku saat mendengar itu. Menundukkan kepalanya sedikit, tatapannya mengerikan dan wajahnya sangat gelap. Tunggu dia. Si Yutang mencibir, orang itu tidak tahu apa yang baik untuknya dan berkelana jauh ke medan perang kuno. Karena sudah lama tidak ada kabar tentang dia, dia pasti sudah mati. Petik 2. Ji Yaoxue menjawab dengan acuh tak acuh, saya percaya dia tidak akan mati dan pasti akan kembali. Petik 2. Fu. Si Yutang menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar yakin bahwa Su Zimo sudah mati setelah menjelajah ke kedalaman medan perang kuno. Jun Hao menarik napas dalam-dalam. Pada saat dia melihat ke atas, dia tersenyum sekali lagi. Kakak junior, hanya tersisa 10 hari lagi. Jika pria itu ingin kembali, dia akan melakukannya sejak lama. Petik 2. Kami hanya butuh 2 hari untuk mencapai tempat teleportasi dari sini. Kita masih bisa membuatnya meski kita pindah beberapa hari kemudian, balas Ji Yaoxue tegas. Kakak Jun Hao, karena dia tidak mau pergi, ayo pergi. Si Yutang mencibir sekali lagi, kami pasti bisa kembali ke tempat teleportasi dengan aman mengingat alam budidaya kami saat ini. Petik 2. Senyuman di wajah Jun Hao menghilang saat dia berkata perlahan dengan ekspresi dingin, Yaoxue, aku sudah memberimu kesempatan terakhir. Karena Anda tidak menghargainya, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan karena kami berada di sekte yang sama. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, suasananya berubah menjadi aneh. Kedua penjaga itu mengerutkan kening dan menatap Jun Hao dengan bingung. Si Yutang juga bingung. Segalanya baik-baik saja sebelumnya, mengapa dia tiba-tiba berubah sikap? Apa yang dimaksud dengan kesempatan terakhir dan tidak menunjukkan belas kasihan? Dengan tatapan dingin, Jun Hao memelototi pintu batu, seolah dia bisa melihat wanita di dalam, dan berkata kata demi kata, Yaoxue, kamu akan pergi hari ini baik kamu mau atau tidak.
Pilihannya bukan milikmu. Petik 2. Jun Hao, apa yang kamu maksud dengan itu? Merasakan permusuhan Jun Hao, salah satu penjaga berteriak dengan waspada. Di dalam ruang batu, Ji Yaoxue menghela nafas. Kamu masih tidak bisa menyembunyikannya. Petik 2. Karena kamu sudah mulai mencurigaiku, aku tidak perlu lagi berpura-pura. Petik 2. Jun Hao langsung mengakuinya. Awalnya saya skeptis ketika Zimo mengingatkan saya di awal. Petik 2. Ji Yaoxue menggelengkan kepalanya. Namun, Anda terlalu cemas selama setengah tahun terakhir, mencoba mencari alasan untuk masuk atau mengeluarkan saya. Saat itu, saya tahu bahwa tebakan Zimo benar. Petik 2. Memang, dialah yang merusak rencanaku. Jun Hao mengutuk dan menunjuk ke ruang batu, mencibir, Yaoxue, menurutmu apakah beberapa lapisan formasi yang dibuat oleh orang mati akan dapat melindungimu? Zimo menyebutkan bahwa bahkan penggarap pendirian Yayasan 8 Meridian harus mengambil beberapa hari untuk menghilangkan formasi ini. Petik 2. Ji Yaoxue menjawab, namun, sayang sekali Anda berada di Seven Meridian Foundation Establishment. Mengingat kekuatanmu, tidak mungkin kamu bisa menghilangkan formasi ini. Jun Hao, serahkan saja. Bahkan jika itu sesuatu yang ditinggalkan Zimo, kamu juga tidak akan bisa menghadapinya. Petik 2. Jun Hao sangat marah setelah mendengar kata-kata Yaoxue dan kehilangan kendali atas emosinya. Dia menggeram saat ekspresi jelek terlihat di wajahnya dan urat hijau muncul dari lehernya. Yaoxue, begitu aku menerobos ruang batu ini, aku akan membiarkanmu menikmati waktu yang lama di bawah selangkanganku. Serangkaian langkah kaki yang berat dan membosankan terdengar, mendekat dari jauh di dalam terowongan. Bang, bang, bang. Seluruh tempat tinggal gua bergetar saat debu jatuh tanpa henti. Seketika, aura kematian menyembur dengan bau yang mencekik. Previous. Semua chapter. Next. Komentar. Tinggalkan balasan. Bagian atas formulir. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai asteris. Komentar asteris. Nama asteris. Email asteris. Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. Bagian bawah formulir. Bab 466, Kejatuhan. Sebuah gunung yang curam berdiri di perbatasan medan perang kuno. Di tengah gunung, seorang pria berdiri di depan gua tempat tinggal dengan tangan di belakang punggung. Dia tampan dan memiliki aura yang luhur, tetapi ekspresinya muram dan kadang-kadang matanya bersinar dingin. Jun Hao dari Azure Frost Sekte adalah pangeran dari dinasti Xia Besar. Alasan mengapa dia merayu Ji Yaoxue dengan susah payah sebelumnya adalah karena dia tahu tentang identitasnya sebagai putri sejak lama. Jika keduanya dapat berkembang lebih jauh, dia dapat menggunakan kesempatan dan identitasnya untuk memahami latar belakang dinasti Zhou besar sepenuhnya. Namun, sayang sekali Ji Yaoxue mempertahankan sikap netral terhadapnya selama bertahun-tahun, mirip dengan bagaimana dia akan memperlakukan semua saudara senior dan junior di sekte itu. Meskipun Jun Hao sedikit frustrasi, dia sangat licik dan tidak terburu-buru. Jalur kultivasi panjang dan ada banyak kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi karena mereka berada di sekte yang sama. Namun, sangat disayangkan bahwa seorang kultivator yang mengerikan muncul dalam kompetisi sekte, memberinya rasa ancaman. Saat Ji Yaoxue mengenakan gaun kuning pucat panjang itu dan mengelilingi pria itu, tersenyum dengan kedipan mata yang memukau, adegan itu menusuk hati Jun Hao seperti duri. Su Zimo. Dia menggenggam tinjunya perlahan dan menyempitkan pandangannya. Sikap Ji Yaoxue terhadap pria itu jelas berbeda dari yang lain, bahkan cara dia memandangnya sudah cukup untuk membuat Jun Hao cemburu. Setelah memasuki medan perang kuno, rencananya semakin hancur ketika Su Zimo melepaskan metode yang menakutkan dan menekan semua musuh secara dominan. Hampir semua pembudidaya Xia Agung yang memasuki medan perang kuno terbunuh. Hal yang paling menakutkan adalah Su Zimo sudah mulai mencurigainya. Dalam periode waktu itu, Jun Hao menjalani hari-harinya di atas es tipis, bersembunyi dengan hati-hati, takut mengeluarkan satu kesalahan pun. Selama waktu normal, pria itu terlihat seperti seorang sarjana dengan penampilan yang ramah dan tatapan yang tenang. Namun, Jun Hao tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah pria yang sangat menentukan untuk membunuh. Selama dia mengungkapkan satu kesalahan pun, pria itu pasti akan membunuhnya tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Akhirnya hari itu juga, Su Zimo pergi. Baru pada saat itulah Jun Hao menghela nafas lega dan merasa santai. Namun, tak butuh waktu lama baginya untuk kembali frustrasi. Faktanya, dia bahkan mendidih dengan kebencian. Ada 5 kamar batu di gua tempat tinggal. Sebelum pergi, Su Zimo sebenarnya telah menyiapkan formasi di luar ruang batu kelima.
Sejak hari itu, Ji Yaoxue sama sekali tidak keluar dari kamar batu itu. Tidak peduli bagaimana Jun Hao mencoba mengundangnya, dia akan selalu punya alasan untuk mendorongnya pergi. Pada saat yang sama, dia tidak mengizinkan siapapun masuk, termasuk dua penjaga yang tersisa dari dinasti Zhou besar. Yaoxue, apakah kamu mulai mencurigaiku juga? Tatapan Jun Hao berkedip. Perlahan ekspresinya menjadi dingin saat dia bergumam, karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena berselisih denganmu. Dia menarik derek roh dari tas penyimpanannya dan menulis beberapa kata di atasnya. Setelah menyuntikkan energi roh padanya, ia melebarkan sayapnya dan terbang, langsung menghilang ke dalam kehampaan. Berbalik, Jun Hao memasuki tempat tinggal gua dan berjalan menuju ruang batu kelima. Dia tidak berjalan jauh ketika si Yutang dari istana awan warna-warni mendekatinya. Yang terakhir menyapa dengan senyuman. Saudara Jun Hao, tahun ini hampir habis. Kapan kita pergi? Petik 2. Setelah mengkonsumsi Meridian Unlocking Elixir, si Yutang membudidayakan hingga 6 Meridian Foundation Establishment. Jun Hao berada di 7 pembentukan Yayasan Meridian sekarang. Dengan senyum palsu, Jun Hao menjawab, aku akan mencari Junior Sister Yaoxue untuk membahas ini. Ayo ikut. Petik 2. Baik. Petik 2. Si Yutang langsung setuju tanpa curiga. Setelah melewati terowongan panjang, mereka tiba di depan kamar batu kelima tempat dua penjaga dinasti Zhou Agung berdiri di setiap sisi. Keduanya juga berada di puncak pembentukan Yayasan 6 Meridian. Sebagian besar pembudidaya di pusat medan perang kuno berada di 7 pembentukan Yayasan Meridian dan Paragon Sekte Super bahkan di 8 pembentukan Yayasan Meridian. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar pembudidaya di medan perang kuno hanya di 6 pembentukan Yayasan Meridian. Salam, sesama Taois. Petik 2. Kedua penjaga itu menyapa dengan kepalan tangan. Karena hanya ada 5 orang di sini, semuanya sudah lama akrab satu sama lain. Pandangan Jun Hao tertuju pada pintu batu saat dia berkata dengan keras sambil tersenyum, Junior Sister Yaoxue, tahun ini hampir habis. Ayo pindah hari ini dan kembali ke tempat teleportasi. Petik 2. Sesaat kemudian, suara yang tidak tergesa-gesa terdengar dari dalam kamar batu. Kakak senior Jun, tidak perlu terburu-buru. Zimo berjanji padaku bahwa dia akan kembali. Tidak ada bedanya menunggu beberapa hari lagi. Petik 2. Ekspresi Jun Hao membeku saat mendengar itu. Menundukkan kepalanya sedikit, tatapannya mengerikan dan wajahnya sangat gelap. Tunggu dia. Si Yutang mencibir, orang itu tidak tahu apa yang baik untuknya dan berkelana jauh ke medan perang kuno. Karena sudah lama tidak ada kabar tentang dia, dia pasti sudah mati. Petik 2. Ji Yaoxue menjawab dengan acuh tak acuh, saya percaya dia tidak akan mati dan pasti akan kembali. Petik 2. Fu. Si Yutang menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar yakin bahwa Su Zimo sudah mati setelah menjelajah ke kedalaman medan perang kuno. Jun Hao menarik napas dalam-dalam. Pada saat dia melihat ke atas, dia tersenyum sekali lagi. Kakak junior, hanya tersisa 10 hari lagi. Jika pria itu ingin kembali, dia akan melakukannya sejak lama. Petik 2. Kami hanya butuh 2 hari untuk mencapai tempat teleportasi dari sini. Kita masih bisa membuatnya meski kita pindah beberapa hari kemudian, balas Ji Yaoxue tegas. Kakak Jun Hao, karena dia tidak mau pergi, ayo pergi. Si Yutang mencibir sekali lagi, kami pasti bisa kembali ke tempat teleportasi dengan aman mengingat alam budidaya kami saat ini. Petik 2. Senyuman di wajah Jun Hao menghilang saat dia berkata perlahan dengan ekspresi dingin, Yaoxue, aku sudah memberimu kesempatan terakhir. Karena Anda tidak menghargainya, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan karena kami berada di sekte yang sama. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, suasananya berubah menjadi aneh. Kedua penjaga itu mengerutkan kening dan menatap Jun Hao dengan bingung. Si Yutang juga bingung. Segalanya baik-baik saja sebelumnya, mengapa dia tiba-tiba berubah sikap? Apa yang dimaksud dengan kesempatan terakhir dan tidak menunjukkan belas kasihan? Dengan tatapan dingin, Jun Hao memelototi pintu batu, seolah dia bisa melihat wanita di dalam, dan berkata-kata demi kata, Yaoxue, kamu akan pergi hari ini baik kamu mau atau tidak. Pilihannya bukan milikmu. Petik 2. Jun Hao, apa yang kamu maksud dengan itu? Merasakan permusuhan Jun Hao, salah satu penjaga berteriak dengan waspada. Di dalam ruang batu, Ji Yaoxue menghela nafas. Kamu masih tidak bisa menyembunyikannya. Petik 2. Karena kamu sudah mulai mencurigaiku, aku tidak perlu lagi berpura-pura. Petik 2. Jun Hao langsung mengakuinya. Awalnya saya skeptis ketika Zimo mengingatkan saya di awal. Petik 2. Ji Yaoxue menggelengkan kepalanya. Namun, Anda terlalu cemas selama setengah tahun terakhir, mencoba mencari alasan untuk masuk atau mengeluarkan saya.
Saat itu, saya tahu bahwa tebakan Zimo benar. Petik 2. Memang, dialah yang merusak rencanaku. Jun Hao mengutuk dan menunjuk ke ruang batu, mencibir, Yao Xue, menurutmu apakah beberapa lapisan formasi yang dibuat oleh orang mati akan dapat melindungimu? Zimo menyebutkan bahwa bahkan penggarap pendirian Yayasan 8 Meridian harus mengambil beberapa hari untuk menghilangkan formasi ini. Petik 2. Ji Yao Xue menjawab, namun, sayang sekali Anda berada di Seven Meridian Foundation Establishment. Mengingat kekuatanmu, tidak mungkin kamu bisa menghilangkan formasi ini. Jun Hao, serahkan saja. Bahkan jika itu sesuatu yang ditinggalkan Zimo, kamu juga tidak akan bisa menghadapinya. Petik 2. Jun Hao sangat marah setelah mendengar kata-kata Yao Xue dan kehilangan kendali atas emosinya. Dia menggeram saat ekspresi jelek terlihat di wajahnya dan urat hijau muncul dari lehernya. Yao Xue, begitu aku menerobos ruang batu ini, aku akan membiarkanmu menikmati waktu yang lama di bawah selangkanganku. Serangkaian langkah kaki yang berat dan membosankan terdengar, mendekat dari jauh di dalam terowongan. Bang, bang, bang. Seluruh tempat tinggal gua bergetar saat debu jatuh tanpa henti. Seketika, aura kematian menyembur dengan bau yang mencekik. Bab 467, Monster. Meskipun dia berada di belakang formasi di ruang batu, Yao Xue masih bisa merasakan tekanan represif yang datang. Seolah-olah monster tertinggi mendekat dengan cepat. Ekspresi Jun Hao gelap dan tatapannya dingin. Aku tidak bisa menangani sesuatu yang ditinggalkan Su Zimo. Yao Xue, apa menurutmu dia satu-satunya yang punya kartu as? Petik 2. Setelah jatuhnya Jun Hao, kedua belah pihak berada di ambang pertempuran. Kedua penjaga Zhou Agung tampak serius dan menarik senjata roh mereka satu demi satu, siap untuk bertarung. Mata si Yutang dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mundur perlahan setelah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan situasinya, ingin menjauh dari hal-hal dan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Di satu sisi, itu adalah putri ketiga dari dinasti Zhou besar, dia tidak berani menyinggung perasaannya. Di sisi lain, meskipun sepertinya pihak lain adalah kultivator Sekte Azure Frost, latar belakangnya tidak tampak sederhana. Lebih penting lagi, Jun Hao berada di pembentukan Yayasan 7 Meridian, si Yutang tidak berani menyinggung perasaannya. Betapa tidak beruntungnya. Dia mengutuk secara internal. Tatapan Jun Hao beralih ke si Yutang saat dia bertanya membunuh dengan kilatan dingin di matanya, si Yutang, kamu di sisi siapa? Dia terus terang, meninggalkan si Yutang tanpa tempat sama sekali. Jika si Yutang memilih untuk berada di pihak Jun Hao, setelah masalah ini terungkap, dia pasti akan diburu di wilayah dinasti Zhou besar dan akan berada dalam kesulitan yang mengerikan. Namun, jika dia memilih untuk berada di pihak Ji Yao Xue, dia akan segera menghadapi pertempuran sengit. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka semua berada di 6 pembentukan Yayasan Meridian, mereka memiliki sedikit peluang untuk menang melawan Jun Hao yang berada di pembentukan Yayasan 7 Meridian. Saat itu, seorang kultivator berjalan dari terowongan, kakinya tidak menyentuh tanah dan dia seperti hantu. Si Yutang sangat ketakutan. Mengenakan jubah putih, wajah orang itu sangat pucat dan kulitnya pucat. Mencintai kematian, mata lesu yang menyerupai ikan mati itu menonjol keluar dengan cara yang memerah, terlihat sangat menakutkan. Bang, bang, bang. Langkah kaki yang berat mendekat. Sosok yang tinggi dan perkasa mengikuti setelahnya dan tiba. Dengan tinggi 10 kaki penuh, dia diam dan mengenakan jubah hitam dengan tudung yang menutupi tubuhnya dengan erat, ini seperti penjaga neraka. Ekspresi kedua penjaga Zhou besar berubah sedikit saat mereka tanpa sadar menelan ludah, berusaha keras untuk menenangkan diri. Melawan kultivator berjubah hitam, mereka berdua tampak seperti anak-anak. Keduanya mengalihkan perhatian mereka. Sebagian besar wajah kultivator berjubah hitam ditutupi oleh tudung, hanya memperlihatkan dagunya sehingga sulit untuk menangkap penampilannya. Awalnya, si Yutang masih ragu. Namun, dia mengambil keputusan setelah kultivator berjubah hitam muncul dan tiba-tiba berkata, "Kakak senior Jun, saya pasti ada di pihak Anda." Petik 2. Mata Jun Hao berkedip dengan ekspresi mengejek saat dia mengangguk. Sangat bagus, setidaknya Anda bisa membaca situasinya. Petik 2. Si Yutang menghela nafas lega. Alasan keputusannya adalah karena dia bisa merasakan bahaya yang keluar dari kultivator berjubah hitam. Dengan berdiri di sisi Jun Hao, dia mengekspos dirinya pada bahaya diburu oleh dinasti Zhou besar. Namun, dia harus segera mati jika dia memilih untuk berdiri di sisi Ji Yao Xue. Jun Hao sudah menenangkan diri. Sesampainya di depan kultivator berjubah putih, dia membungkuk dalam-dalam dan dengan hormat. "Terima kasih sudah bergegas, kakak senior Li. Saya khawatir saya harus bergantung pada Anda untuk menghilangkan formasi ini." Petik 2.
Iya, petik 2. Kultivator berjubah putih mengangkat kepalanya sedikit. Tatapan si Yutang berkilauan dan dia mengerutkan kening pada dirinya sendiri. Dia melihat sesuatu yang aneh. Jun Hao hanya menyapa kultivator berjubah putih dan tidak menyadari kultivator berjubah hitam tinggi di belakang. Namun, si Yutang dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivator berjubah hitam itu lebih menakutkan. Bagaimana bisa? Berbalik, Jun Hao tidak bisa menyembunyikan niat membunuh di matanya saat dia memelototi dua penjaga Zhou Agung dan berkata dengan dingin, "Si Yutang, sudah waktunya bagimu untuk bersinar." Petik 2. Baik, petik 2. Tanpa jalan keluar lain, si Yutang hanya bisa mematuhi Jun Hao. Pergilah. Menamparkan tas penyimpanannya, si Yutang berteriak pelan dan memanggil pedang terbang kelas tertinggi. Cahaya gemerlap memenuhi pedang dengan cara yang berbeda. Kedua penjaga Zhou Agung juga membalas, mengaduk energi roh mereka dengan sekuat tenaga. 6 meridian roh muncul saat mereka memanggil pedang terbang mereka untuk melawan si Yutang. Melekat, dentang. Ketiga pedang terbang mereka bertabrakan berulang kali di udara, menyebabkan percikan terbang. Para penjaga yang memenuhi syarat untuk memasuki medan perang kuno dengan hati-hati dipilih dari ibu kota Zhou besar. Karena mereka bertiga berada di pembentukan Yayasan 6 Meridian, si Yutang tidak memiliki keuntungan apapun melawan kedua penjaga dan malah kalah perlahan. Melambaikan jubahnya, Jun Hao mengirimkan ki biru kehijauan yang terkondensasi menjadi telapak tangan raksasa di udara. Suhu di medan perang langsung turun. Kedua penjaga Zhou Agung terkejut. Keduanya tidak bisa menangani kekuatan penuh dari seni roh yang dilepaskan oleh penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian. Azure Frost Palm. Saat itu, tawa dingin terdengar dari dalam kamar batu. Pintu batu terbuka dan Ji Yaoxue melangkah keluar. Mengayunkan jubahnya dengan cara yang sama, dia menyulap segel tangan dan mengeluarkan ki es biru, menciptakan telapak tangan yang besar. Kedua telapak tangan bertabrakan di udara. Ledakan. Spirit ki menghilang secara merata. Pembentukan Yayasan 7 Meridian. Mata Jun Hao berbinar dan dia tidak bisa menahan tawa bertepuk tangan. Wah, untuk berpikir bahwa Anda juga telah membuka meridian roh ketujuh Anda, Yaoxue. Tidak heran mengapa Anda adalah adik perempuan junior saya. Petik 2. Ji Yaoxue mengenakan gaun kuning pucat panjang. Meskipun dia hanya berdiri di sana, dia memancarkan aura bangsawan yang dipenuhi dengan dominasi. Putri, cepat kembali, di sini berbahaya. Petik 2. Salah satu penjaga Zhou Agung mendesak setelah melihat Ji Yaoxue meninggalkan kamar batu. Yaoxue, akhirnya kamu bersedia untuk keluar. Jun Hao mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya dan menggelengkan kepalanya. Namun, karena kamu keluar dari kamar batu itu, kamu tidak perlu kembali lagi. Pergilah. Pedang itu merobek udara, berubah menjadi seberkas cahaya yang datang seketika. Ji Yaoxue tidak panik sama sekali saat dia mengedarkan lautan roh di dantiannya dengan kekuatan penuh. 7 energi roh meridiannya melonjak dengan liar saat dia mengeluarkan pedang terbang dan bertarung melawan Jun Hao. Petik 2. Karena mereka berdua berada di 7 pembentukan Yayasan Meridian dan telah dibudidayakan di Azure Frost Sekte sebelumnya, mereka agak akrab dengan gerakan satu sama lain. Dalam waktu singkat, tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Di sisi lain, meskipun dua penjaga Zhou Agung memiliki keuntungan melawan si Yutang, mereka juga tidak dapat membunuh si Yutang. Pertarungan antara mereka berlima berlanjut di jalan buntu itu. Spirit Ki melonjak dengan marah di medan perang dan pedang Ki tanpa ampun, tetapi tidak ada pemenang yang bisa diputuskan. Jun Hao menjadi semakin frustrasi. Terganggu sejenak, lengannya dipotong oleh pedang terbang Ji Yaoxue dan darah mengalir keluar. Sekelompok sampah. Kultivator berjubah putih yang awalnya berdiri di samping akhirnya menjadi tidak sabar. Melambaikan tangannya dengan lembut, dia berkata dengan sikap dingin, "Pergi dan bunuh dua penggarap pendirian Yayasan 6 Meridian dan tangkap wanita itu hidup-hidup." Kultivator berjubah hitam yang awalnya berdiri tak bergerak di belakangnya berjalan maju. Bang, bang, bang. Dengan setiap langkah yang diambil, gua tempat tinggal akan bergetar hebat dengan cara yang menakutkan. Mengaum. Mengisi ke arah medan perang, kultivator berjubah hitam tiba-tiba mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Sing. Jubah hitamnya robek, berubah menjadi potongan kain yang tak terhitung jumlahnya yang menari-nari di udara. Kultivator berjubah hitam mengungkapkan penampilan aslinya. Terlepas dari kultivator berjubah putih, semua orang yang hadir terkejut dan pupil mereka menyempit, kulit kepala mereka menusuk saat merasakan rambut mereka berdiri. Monster apa itu? Salah satu penjaga Zhou Agung bertanya dengan suara gemetar, anggota tubuhnya menjadi dingin.
Meskipun Jun Hao tahu apa kultivator berjubah hitam itu sejak awal, dia masih terkejut saat melihat penampilan aslinya dan hampir kehilangan kendali atas pedang terbangnya. Bab 468, wow, sangat menakjubkan. Itu bukanlah pembudidaya. Tepatnya, itu bukanlah makhluk hidup. Monster itu berbau busuk dan kulitnya hitam. Otot-otot menonjol dari tubuhnya dalam potongan-potongan yang berbeda, tampak seperti dicuci dengan cairan baja. Kuku panjang setajam pisau bersinar dengan warna hijau yang mengerikan, jelas membawa racun. Tidak ada pupil di matanya dan mereka benar-benar putih, terlihat sangat menakutkan. Ketika monster itu meraung, urat-urat hijau muncul di leher dan wajahnya, mirip dengan ular kecil yang merayap di permukaan kulitnya. Ia memamerkan sepasang taring berlumuran darah dan wajahnya gemetar dan mengancam. Ini adalah mayat hidup. Tak satu pun dari mereka yang hadir pernah menyaksikan metode seperti itu sebelumnya. Mayat itu tidak hanya dibangkitkan, tetapi juga dikendalikan oleh seseorang dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Meskipun dia adalah putri Great Zhou, Ji Yaoxue juga sangat terkejut dan wajahnya pucat. Bang, bang, bang. Mayat itu melangkah dengan langkah besar menuju medan perang. Merasa bahwa situasinya buruk, Jun Hao dan Si Yutang sudah lama menarik diri dari pertempuran, takut mereka akan terlibat. Pergilah. Salah satu penjaga Zhou Agung memanggil pedang terbangnya sementara yang lainnya menyegel tangan, menghasilkan bola api yang menyala yang menembak ke mayat. Seolah tidak melihat mereka, jenazah itu tidak melambat sama sekali. Kedua penjaga Zhou Agung sedikit lega ketika mereka melihat itu, berpikir dalam hati, pada akhirnya, itu hanya mayat berjalan tanpa otak yang tidak tahu bagaimana mengelak sama sekali. Petik 2. Dentang. Sebelum mereka bisa menyelesaikan pikiran mereka, pedang terbang telah menembus dada mayat itu. Namun, suara benturan logam bergema. Pedang terbang itu dipukul mundur. Bola api mendarat di mayat dan bertahan selama 2 napas sebelum padam. Dalam asap yang mengepul, tidak hanya mayat itu baik-baik saja, tetapi juga menjadi lebih kejam. Keduanya tercengang dan mata mereka membelalak. Pada waktu bersamaan, pedang terbang Ji Yaoxue turun. Bersinar dengan 4 pola roh yang berbeda, ki pedangnya dingin dan menembus kepala mayat dengan ketajamannya. Dentang. Suara tajam lainnya terdengar diiringi rangkaian percikan, pedang terbang itu juga dipukul mundur. Bekas luka putih samar hanya muncul di glabella mayat, kulitnya bahkan tidak tergores. Ji Yaoxue sangat terkejut. Dia berada di 7 Meridian Foundation Establishment dan dia memiliki pedang terbang kelas tertinggi. Namun, dia bahkan tidak bisa menggaruk kulit mayat itu dengan kekuatan penuhnya. Bagaimana dia akan melawan mayat yang tidak bisa ditembus senjata dan api serta air tidak bisa merusaknya? Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, mayat itu tiba di depan 2 penjaga Zhou Agung dalam beberapa langkah. Menjangkau, itu menghancurkan kedua kepala mereka seketika. Kedua pengawal itu tidak mendapat kesempatan kedua untuk menyerang sama sekali. Berdebur. Ji Yaoxue memanggil pedang terbangnya sekali lagi dan kali ini, mereka diarahkan ke mata mayat. Dia percaya bahwa semuanya memiliki kelemahan tidak peduli seberapa kuat mereka. Tiba-tiba, mayat itu memelototi pedang yang masuk dan mengulurkan tangan. Dia meraihnya dan meletakkannya di depan mulutnya sebelum menyemburkan asap hijau berminyak padanya. Saat asap menyentuh bilahnya, cahaya roh dari pedang terbang kelas tertinggi meredup. Ekspresi Ji Yaoxue berubah saat dia kehilangan koneksinya dengan pedang terbang kelas tertinggi. Tidak baik. Dia berpikir sendiri. Berbalik untuk mundur kembali ke kamar batu, bayangan hitam telah tiba di hadapannya. Swoosh! Hembusan angin yang jahat meledak, mencekiknya. Ji Yaoxue hanya merasa dadanya sesak dan kepalanya berputar. Mayat itu dipenuhi dengan racun dari ujung kepala sampai ujung kaki dan mengeluarkan bau busuk. Setiap pembudidaya yang menghirup bau busuk itu tanpa tindakan pencegahan pasti akan terpengaruh. Mayat itu mengulurkan tangan dengan tangannya yang besar, mengarah ke bahu Ji Yaoxue untuk menangkapnya hidup-hidup. Tiba-tiba, gaun kuning pucat yang dia kenakan bersinar dengan 4 pola semangat cerah. Dengan halangan tersebut, jenazah gagal meraih bahu Ji Yaoxue dengan segera. Dia tersentak sadar dan buru-buru mundur beberapa langkah, memasuki ruang batu dalam sekejap sebelum menutup pintu batunya. Mengaum. Mayat itu marah dan meraung, membanting pintu batu dengan keras. Ledakan. Sementara pintu batu berguncang dengan keras, mereka tidak terbuka. Berdengung. Pada saat yang sama, seolah merasakan sesuatu, serangkaian lampu formasi muncul di tanah dari pintu masuk ruang batu. Formasi lain diaktifkan di pintu masuk ruang batu, menelan mayat di dalamnya. Pedang Ki berdengung tanpa henti. Pedang tajam Ki ditembakkan dari dalam formasi dan menikam mayat itu berulang kali dari segala arah dengan cahaya yang menyilaukan.
Terjebak dalam formasi, mayat itu mengayunkan lengannya dan bertabrakan dengan pedang Qi dari sekeliling, meraung dalam amarah yang tak ada habisnya. Tidak lama kemudian, kulit dari mayat hitam itu sudah robek oleh serangan pedang Qi yang tiada henti dan seluruh tubuhnya terluka, bocor dengan darah lengket dan lengket yang sangat menyengat. Sungguh formasi pembunuhan yang menakutkan. Jun Hao merasakan ketakutan dan berkeringat dingin saat melihat itu. Itu jelas kartu truf yang ditinggalkan oleh Su Zimo. Terlepas dari formasi pertahanan, ada formasi pembunuhan di sekitar ruang batu. Sebelumnya, jika Jun Hao menyerang secara paksa, dia akan terperangkap dalam formasi pembunuhan dan kemungkinan besar akan mati setelah ditusuk oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya. Su Zimo, kamu buas. Jun Hao mengertakkan gigi dan kebencian tak berujung membanjiri matanya. Meskipun kultivator berjubah putih merasa sedikit sedih melihat kulit mayat yang dirusak oleh pedang Qi, dia tampaknya tidak khawatir. Sementara kekuatan formasi pembunuhan itu menakutkan dan bahkan mungkin bisa membunuh penggarap pendirian Yayasan Meridian 8, itu tidak berhasil melukai mayat secara fundamental dan itu hanyalah luka dangkal. Saat darah kotor dari mayat mengalir ke tanah, pola formasi secara bertahap tercemar. Kekuatan formasi pembunuhan berkurang. Cahaya formasi juga meredup secara bertahap. Tak lama kemudian, formasi pembunuhan dihilangkan seluruhnya dan mayat itu terbebas. Sekarang, itu telah turun menjadi hiruk pikuk saat menyerbu ke kamar batu. Bang, bang, bang. Cahaya formasi pertahanan bersinar berulang kali, menahan serangan mayat satu demi satu. Karena tidak ada tempat lain untuk mundur ke dalam kamar batu, Ji Yaoxue malah menjadi tenang. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa kekuatan yang dihasilkan oleh mayat itu tidak lebih lemah dari penggarap pendirian Yayasan 8 Meridian. Ditambah dengan aura korosif, racun dan darahnya, formasi tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Jika formasi itu dihilangkan, dia akan bunuh diri di sini. Seorang putri Great Zhou pasti tidak akan membiarkan dirinya dipermalukan oleh orang lain. Seolah tidak tahu arti kelelahan, mayat itu bertarung sepanjang hari dan malam tanpa henti. Cahaya formasi telah sangat redup. Formasi pertahanan bisa diterobos kapan saja. Situasi telah ditentukan dan Ji Yaoxue berada di ambang bencana tanpa tempat untuk melarikan diri. Si Yutang berjalan ke sisi Jun Hao dan tersenyum lebar. Menyapu pandangannya melewati kultivator berjubah putih, dia bertanya, "Kakak senior Jun, siapa nama Taois itu? Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui." Jun Hao menjawab, "Yang harus Anda ketahui adalah bahwa dia berasal dari salah satu sekte Super Tianhuang Daratan dan merupakan teladan terkuat dari ranah pendirian yayasan." "Iya." Si Yutang mengangguk berulang kali dengan ekspresi ketakutan. Kekuatan tempur senior saudara Li tak tertandingi dan dia praktis tak terkalahkan di antara semua penggarap pendirian yayasan. Dia dapat menekan semua musuh di Tianhuang Daratan dan bahkan jika Kaisar kuno berada di ranah yayasan pendirian, mereka mungkin tidak cocok untuk kakak senior Li. Petik 2. Jun Hao menumpahkan lagu pujian tanpa rasa malu atau malu. Meskipun dia tahu bahwa Jun Hao sedang menjilatnya, kultivator berjubah putih menikmatinya. Setelah jeda sesaat, kultivator berjubah putih itu berkata, "Itu belum pasti. Istana Kaisar Manusia muncul beberapa waktu lalu dan monster yang menjelma dari Pulau Phoenix Suci muncul. Pria itu tidak bisa diremehkan." Petik 2. Jun Hao buru-buru berkata, "Kamu tidak harus rendah hati, kakak senior Li. Saya masih percaya tidak ada orang di ranah pendirian yayasan yang cocok dengan Anda dalam pertempuran 1 lawan 1. Petik 2. Iya, petik 2. Mengangguk, kultivator berjubah putih menyatakan dengan bangga, "Saya bahkan tidak harus melakukannya sendiri jika pertarungan 1 lawan 1. Mayat baja yang aku kembangkan ini lebih dari cukup untuk membunuh monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island." Petik 2. Wow, luar biasa. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga semua orang, membawa sedikit sindiran dan ejekan. Bab 469, Ujilah dengan hidupmu. Baik Jun Hao dan si Yutang mengerutkan kening karena bingung. Meski suara itu terdengar agak familiar, mereka berdua tidak yakin. Sebaliknya, orang itu seharusnya sudah mati. Mungkinkah dia berkelana ke kedalaman medan perang kuno namun kembali hidup-hidup? Siapa di sana? Mata kultivator berjubah putih yang sedikit melotot itu bergeser dan ekspresinya berubah suram karena niat membunuh. Tepat setelah itu, matanya berkedip dengan kebingungan juga. Suara itu tidak datang dari gua tempat tinggal. Dari suaranya, sepertinya itu berasal dari jarak 5 km. Itu bagian yang membingungkan. Jika dia berada 5 km jauhnya, bagaimana dia bisa mendengar percakapan mereka di dalam gua? Apakah pendengarannya sekuat itu? Bisakah pendengaran yang ada di mana-mana benar-benar ada di dunia?
Tiba-tiba, suara pakaian yang berkibar terdengar, mendekati dari jauh dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah itu tiba di pintu masuk tempat tinggal gua dalam sekejap mata. Teknik gerakan yang sangat cepat. Jantung kultivator berjubah putih itu berdetak kencang saat dia berbalik untuk memelototi terowongan. Itu sama untuk Jun Hao dan Si Yutang, keduanya ingin tahu apakah pria itu yang telah tiba. Tak lama kemudian, sosok hijau muncul di terowongan, melangkah dengan langkah kaki yang mantap. Meski dia terlihat tenang, ada aura yang tak terlukiskan di sekelilingnya. Penyusup memiliki fitur elegan, tampak seperti seorang sarjana, Suzimo yang bergegas dari kota Suantian. Mata Jun Hao menyipit dengan niat membunuh yang dingin saat dia menyatakan dengan penuh kebencian, ini benar-benar kamu. Kamu belum mati. Mulut Si Yutang sedikit ternganga saat dia berkata tidak percaya. Ekspresi Suzimo tenang saat dia menyapu pandangannya melewati mereka berdua tanpa berhenti. Tepat setelah itu, dia melihat mayat perkasa yang menabrak kamar batu dan matanya bersinar. Mengangkat alisnya, dia sepertinya telah mengingat sesuatu. Dia berhenti sejenak sebelum memperbaiki pandangannya pada kultivator berjubah putih. Setelah memasuki gua tempat tinggal, Suzimo tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengamati sekelilingnya. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tindakan sederhana itu menyebabkan kultivator berjubah putih merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mata Suzimo cerah dan dalam. Tatapannya acuh tak acuh dan sepertinya dia bisa mengendalikan segalanya dengan satu tatapan. Bahkan tanpa mengatakan apapun, dia memancarkan dominasi yang melampaui segalanya. Itu adalah aura yang tidak bisa dipalsukan. Ini adalah sesuatu yang diciptakan melalui mayat dan darah dari paragon yang tak terhitung jumlahnya dan terungkap secara tidak sadar. Kultivator berjubah putih itu tanpa ekspresi tetapi dia merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, dia mundur beberapa langkah dan berteriak pelan, kembali. Mayat itu tiba-tiba berhenti sejenak sebelum mengambil langkah besar menuju kultivator berjubah putih. Itu berdiri di samping yang terakhir dan memelototi Suzimo dengan kejam. Sekarang, luka yang ditimbulkan oleh formasi pembunuhan telah membentuk koreng dan tidak lagi mengeluarkan darah. Kakak senior Li, ini Suzimo. Jun Hao buru-buru berkomentar, dialah yang melukai mayat pertempuranmu. Formasi pembunuhan di luar ruang batu juga diatur olehnya. Petik 2. Kultivator berjubah putih tidak mengatakan apa-apa dan hanya memelototi Suzimo dengan ekspresi muram. Dengan acuh tak acuh, Suzimo berkata, salah satu dari 5 doktrin sesat, kultus pemurnian mayat. Petik 2. Setelah memasuki kedalaman medan perang kuno, dia memperoleh pemahaman yang baik tentang berbagai faksi di daratan Tianhuang berkat Tang Yu dan yang lainnya. Karena itu, dia langsung mengenali latar belakang kultivator berjubah putih itu. Penggarap kultus penyempurnaan mayat sangat dikenali karena mereka akan selalu membawa mayat pertempuran yang mereka perbaiki menggunakan keterampilan rahasia sekte mereka untuk bertarung demi mereka. Melihat kultivator berjubah putih, Suzimo bertanya dengan senyuman palsu, karena kamu membual tentang seberapa kuat kamu sebelumnya, mengapa kamu tidak pergi melawan monster yang menjelma dari Pulau Phoenix Surgawi di bawah Istana Kaisar Manusia? Petik 2. Ekspresi kultivator berjubah putih berubah menjadi mengerikan. Secara alami, dia ingin memperjuangkan warisan Kaisar Manusia ketika Istana Kaisar Manusia juga muncul. Mayat tempurnya tidak terkalahkan melawan senjata dan tidak dapat dirusak oleh air atau api. Dalam hal kekuatan, itu tidak lebih lemah dari 8 pembudidaya pembentukan Yayasan Meridian. Namun, penggarap kultus penyempurnaan Kors memiliki kelemahan yang fatal. Dibandingkan dengan mayat pertempuran perkasa mereka, mereka tidak kuat. Jika mereka kehilangan perlindungan dari mayat pertempuran mereka, mereka pasti akan mati melawan 8 penggarap pembentukan Yayasan Meridian. Paragon dari berbagai tempat berkumpul di bawah Istana Kaisar Manusia. Tak perlu dipikirkan lagi, itu pasti akan menjadi Battle Royale yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak mungkin mayat tempurnya bisa melindunginya sepenuhnya dalam Battle Royale semacam itu dan akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, kultivator berjubah putih memutuskan untuk menyerah pada Istana Kaisar Manusia. Belakangan, terbukti bahwa keputusannya juga tepat. Dikatakan bahwa hampir setengah dari paragon yang bertarung dalam pertempuran berdarah di bawah Istana Kaisar Manusia telah mati dan kebanyakan dari mereka lumpuh, itu sangat tragis. Kultivator berjubah putih menderu dengan dingin. Itu adalah Battle Royale di bawah Istana Kaisar Manusia. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island mungkin bukan tandinganku. Petik 2. Oh. Suzimo mengangkat alisnya. Kamu siapa? Anda dari sekte mana? Petik 2. Pembudidaya berjubah putih bertanya sebagai gantinya. Jun Hao menjelaskan dengan tergesa-gesa,
Jangan khawatir, kakak senior Li, ini hanyalah murid dari sekte kecil di dinasti Zhou besar. Dia tidak memiliki dukungan dan dia hanya berada di 4 Meridian Foundation Establishment setengah tahun yang lalu. Petik 2. Dibandingkan dengan faksi seperti Sekte Super dan 5 doktrin sesat, Ethereal Peak benar-benar hanya bisa dianggap sebagai sekte kecil. Kultivator berjubah putih sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata Jun Hao. Jika orang ini berada di 4 pembentukan Yayasan Meridian setengah tahun yang lalu, bahkan jika dia memiliki kecepatan kultivasi yang menantang surgawi dan menggunakan eliksir pembuka Meridian, dia hanya akan berada di 7 pembentukan Yayasan Meridian paling baik. Dalam skenario kasus terburuk, bahkan jika dia berada di 8 Meridian Foundation Establishment, lalu apa? Ini adalah seseorang dari sekte kecil tanpa dukungan apapun. Dasar sekte kecil tidak kuat dan mereka memiliki keterampilan rahasia yang terbatas, seberapa kuat orang ini. Mungkinkah dia salah menilai? Secara bertahap, ekspresi kultivator berjubah putih menjadi dingin saat dia melambaikan tangannya. Pergi, periksa keterampilan sesama Taois ini. Mayat itu dikenali dengan mengaum dengan aura deras sebelum mengejar dengan langkah besar. Dibandingkan dengan mayat yang tinggi dan perkasa, Su Zimo dapat dianggap sebagai orang yang lemah, sepertinya dia bahkan tidak akan mampu menahan satu dorongan pun dari jari mayat. Namun, ekspresi Su Zimo tidak berubah dan dia hanya tersenyum pada mayat yang masuk. Dentang. Tanpa disadari, pedang berwarna darah sudah muncul di tangannya. Pedang itu bergetar dengan ki darah yang deras. Uji keterampilan saya. Dengan tatapan tajam, Su Zimo berkata dengan dingin, ujilah dengan hidupmu. Ledakan. Sebelum kata-katanya selesai, Su Zimo sudah membuat langkah besar. Saat langkahnya mendarat, serangkaian retakan padat muncul di tanah di bawahnya. Dalam sekejap, seluruh tempat berguncang dan gua itu berguncang dengan hebat. Debu memenuhi tempat itu terus-menerus dan sepertinya gua itu bisa roboh kapan saja. Semua orang yang hadir merasakan jantung mereka berdetak kencang. Su Zimo menyalurkan energi rohnya dan seketika, lautan roh di dantiannya melonjak dan menciptakan gelombang yang menakutkan. Satu demi satu, meridian roh bersinar terang di bawah jubah hijaunya saat energi roh melonjak merajalela. Pembentukan fondasi 8 meridian. Jun Hao dan Si Yutang tercengang saat mereka berseru. Swoosh! Su Zimo menebas dan sinar darah mengembang, mendarat di kepala mayat seperti matahari darah yang terik. Mayat tidak bisa mengelak tepat waktu dan hanya bisa sedikit memiringkan kepalanya. Puff! Blood Quencher mengiris sepanjang bahu mayat dan memotong ke bawah dengan berat. Bilahnya mengeluarkan suara menggelegar saat mengiris otot dan tulang, seolah-olah sedang memotong benda logam. Lengket, darah kotor mengalir keluar. Tebasan itu hampir memotong mayat menjadi 2 bagian. Blood Quencher hanya melambat di jalurnya setelah membelah dada mayat. Setelah diblokir oleh Blood Quencher, mayat itu hampir tidak bisa maju. Meskipun Su Zimo tampak lemah dan kurus, tebasan biasa darinya sudah cukup untuk mengirimkan kekuatan gemetar yang bahkan mayat yang kebal terhadap senjata, air, dan api tidak dapat menahannya. Ekspresi kultivator berjubah putih berubah pucat saat sosoknya bergoyang sejenak. Bab 470, Lumpur Daging. Di Tianhuang Daratan, baik itu 9 sekte abadi, 7 sekte iblis atau 6 sekte Buddha, ada sangat sedikit sekte yang berhasil mewariskan warisan mereka dan tetap berdiri dari zaman kuno sampai sekarang. Di antara mereka, faksi top yang tak terhitung jumlahnya tenggelam dalam pasir waktu, hanya menyisakan reruntuhan dan legenda. Course Refinement Cult adalah salah satu dari sedikit sekte super langka yang berhasil bertahan dari zaman kuno hingga sekarang. Legenda di dunia kultivasi bahkan mengatakan bahwa akar dari kultus penyempurnaan mayat dapat ditelusuri kembali ke era primordial, periode waktu brutal di mana ribuan ras memerintah dan manusia lemah dan diperbudak. Ada keterampilan rahasia yang tak terhitung jumlahnya di Course Refinement Cult dan di dalamnya, bahkan ada sutra tertinggi kuno yang disebut Course Klasik. Course Klasik berisi banyak keterampilan rahasia, bahkan deskripsi untuk metode mengolah mayat pertempuran saja sudah banyak. Mayat perang juga dinilai berdasarkan level, mayat besi, mayat perunggu, mayat perak, mayat emas. Untuk pembudidaya pendirian yayasan dan kultus pemurnian biji emas, mereka hanya dapat memurnikan mayat besi. Mayat perunggu membutuhkan pembudidaya kultus penyempurnaan mayat untuk menjadi alam jiwa baru lahir dan untuk menumbuhkan roh esensi sebelum mereka dapat dimurnikan. Untuk setiap mayat pertempuran, semakin dalam warnanya, semakin besar kekuatan yang mereka miliki dan semakin kuat mereka. Kekuatan mayat pertempuran pembudidaya berjubah putih sudah cukup untuk melawan 8 pembudidaya pembentukan Yayasan Meridian. Selain itu,
Mayat pertempuran tidak hanya kebal terhadap senjata, air dan api, bahkan memiliki racun, bahkan 8 penggarap pendirian Yayasan Meridian tidak akan dapat melukai inti dari mayat pertempuran. Tidak mungkin kultivator berjubah putih mengharapkan pembudidaya yang tampaknya halus untuk hampir mengiris mayat pertempurannya menjadi 2 dengan 1 tebasan biasa. Seberapa menakutkan kekuatan itu? Jejak kepanikan berkedip melalui mata kultivator berjubah putih yang sedikit melotot. Segera, seolah-olah dia membuat semacam tekad, kultivator berjubah putih itu menyulap segel tangan dan menyalurkan keterampilan rahasia sektenya. Menggigit lidahnya dengan lembut, dia memuntahkan seteguk darah esensi yang tumpah ke luka mayat pertempuran. Menyembuhkan. Kultivator berjubah putih itu berteriak pelan. Seketika, luka menakutkan pada mayat pertempuran mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat saat daging hitam kehijauan tumbuh dan terjalin bersama. Mayat pertempuran meraung dengan keganasan luar biasa. Pada saat yang sama, aura kultivator berjubah putih menjadi sangat lemah dan tatapannya meredup. Berayun ke satu sisi, dia sepertinya bisa pingsan kapan saja. Dia menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan ramuan sebelum menelannya. Baru pada saat itulah dia memulihkan vitalitasnya. Itu jelas merupakan skill rahasia yang mirip dengan Blood Escape. Dengan mengorbankan vitalitas tubuhnya, dia memperbaiki luka mayat pertempuran dan memicunya untuk menghasilkan kekuatan tempur yang lebih besar. Mayat pertempuran mengulurkan tangan dan meraih pedang Blood Quencher. Blood Quencher ditenggelamkan oleh darah kotor yang tak ada habisnya karena tertahan di tubuh mayat pertempuran. Secara bertahap, cahaya pada bilahnya meredup. Mendengus dengan dingin, Su Zimo menarik pedangnya dengan kekuatan. Mayat perang memilih untuk membiarkan pedang itu mengiris telapak tangannya daripada melepaskan cengkeramannya. Lebih jauh, itu bahkan menerjang ke depan dengan momentum, menyemburkan asap hijau berminyak yang sangat memuakkan. Awas! Ji Yaoxue memperingatkan dari dalam kamar batu. Sebelumnya, asap mayat telah menghancurkan pedang terbang kelas tertingginya. Tidak hanya itu, mayat itu bahkan membuka mulutnya dan memamerkan taringnya yang berdarah, menggigit leher Su Zimo seperti binatang buas. Su Zimo mengerutkan kening dan melepaskan Blood Quencher sebelum mundur. Itu bukan karena dia takut pada asap dan taring itu, mayat itu benar-benar terlalu menjijikkan sehingga Su Zimo tidak ingin menyentuhnya dengan tangannya. Retret Su Zimo mengungkapkan celah di terowongan sesaat. Mata kultivator berjubah putih menyala. Sebenarnya, dia sudah berpikir untuk mundur saat Su Zimo menyerang dengan tebasan tadi. Meskipun itu dimaksudkan untuk mayat, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan dari serangan itu bahkan jika dia memiliki 10 nyawa. Ketika dia melihat Su Zimo menghindar ke samping, kultivator berjubah putih itu bergerak dalam sekejap dan melaju menuju terowongan karena dia tidak mau bertempur. Mata Su Zimo berkedip dengan ejekan saat melihat itu. Menggesek tas penyimpanannya, segel emas persegi besar muncul di telapak tangannya. Senjata roh penghubung, Coiling Dragon Seal. Sangat mudah bagi Su Zimo untuk membunuh pembudidaya Course Refinement Cult ini. Selama dia menyalurkan garis keturunannya dan menggunakan sayap rohnya bersama dengan Divine Steed Fleeting, dia akan bisa membungkus mayat pertempuran dan menyerang orang itu sampai mati. Namun, sebelumnya, Su Zimo memikirkan dan mengingat harta karun yang baru saja dia peroleh. Dia juga penasaran seberapa kuat senjata roh jahat legendaris itu, apalagi yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Manusia. Pergilah. Melemparkan segel naga melingkar ke atas, dia menunjuk dan aliran energi roh disuntikkan ke dalamnya dari jarinya. Coiling Dragon Seal berkembang pesat dan bersinar dengan sinar keemasan. Melayang di udara seperti matahari yang terik, itu memesona dan mengeluarkan aura yang menggigil, memancarkan kekuatan tanpa akhir. Mayat pertempuran liar tiba-tiba tampak sama menyedihkannya dengan seekor semut melawan Coiling Dragon Seal. Coiling Dragon Seal turun dengan cepat. Ledakan. Ledakan keras terdengar saat menabrak kepala mayat pertempuran. Retak, retak, retak. Tepat setelah itu, suara tulang retak bisa didengar. Coiling Dragon Seal hanya berhenti sejenak sebelum melanjutkan ke bawah. Dengan bunyi gedebuk, mayat pertempuran yang tingginya 10 kaki itu hancur menjadi tumpukan lumpur daging berbau busuk oleh Coiling Dragon Seal, menyebar ke seluruh tanah tanpa ada tubuh yang tersisa. Kultivator berjubah putih hendak bergegas ke terowongan ketika segel yang menyilaukan terang jatuh, menghalangi pintu keluar. Dia berbalik dengan tergesa-gesa dan tumpukan lumpur daging berceceran di wajah pucatnya. Mata kultivator berjubah putih itu melebar dan pikirannya menjadi kosong, hampir kaget karena terkejut. Di dunia kultivasi, siapapun yang ingin mengalahkan pembudidaya Course Refinement Cult harus mencoba yang terbaik untuk menghindari mayat pertempuran sambil menyerang pembudidaya yang sebenarnya.
Itu karena mayat pertempuran adalah senjata yang tidak bisa dihancurkan dari pembudidaya kultus penyempurnaan mayat. Tak seorang pun dalam ranah kultivasi yang sama bisa mengalahkan mayat pertempuran mereka. Jika ada yang terlibat dalam pertempuran melawan mayat perang mereka dan tidak bisa keluar, mereka akan terbunuh atau kelelahan sampai mati. Itu karena mayat pertempuran tidak mengenal kelelahan. Bahkan jika mereka terluka total, kekuatan mereka tidak akan berkurang. Namun, berbeda untuk pembudidaya. Manusia memiliki batasan stamina. Kultivator berjubah putih telah berkultivasi selama puluhan tahun dan telah melalui pertempuran tanpa akhir melawan berbagai paragon. Namun, dia belum pernah menemukan orang yang bertarung sekuat Suzimo. Terlepas dari kenyataan bahwa Suzimo melawan mayat itu sendiri, dia bahkan hampir berhasil mengirisnya menjadi dua dengan serangan pertama. Tepat setelah itu, dia bahkan mengubah mayat pertempuran menjadi tumpukan lumpur daging dengan serangan kedua. Semuanya berakhir begitu saja. Kultivator berjubah putih tercengang saat ini. Keheningan yang mematikan memenuhi udara. Awalnya, Jun Hao dan Si Yutang ingin menyerang Suzimo bersama dengan mayat pertempuran. Tapi sekarang, mereka terpancang konyol di tempatnya, sudut mata mereka bergerak-gerak dan tubuh mereka sedikit gemetar. Itu adalah senjata roh yang mengikat. Mereka berdua dapat dengan jelas melihat bahwa segel emas besar yang dipanggil Suzimo pada akhirnya bersinar dengan 6 pola roh, jelas itu adalah senjata roh yang mengikat. Ki racun mematikan di dalam daging mayat pertempuran itu kotor dan bisa menghancurkan senjata dan harta dharma. Bahkan pedang terbang kelas tertinggi Ji Yaoxue tidak bisa lepas dari nasib untuk dihancurkan. Tapi sekarang, cahaya pada segel emas tidak berkurang sama sekali bahkan ketika itu tercemar oleh darah dan daging dari mayat pertempuran itu. Faktanya, itu bersinar lebih intens, memancarkan dominasi seorang kaisar yang memandang rendah dunia. Pandangan iri yang dalam memenuhi mata Jun Hao. Aku bisa mendominasi seperti itu jika aku mendapatkan harta karun itu.